Beliau bernama Ustazah Hajah Lulung Ummu Mumtazah. Nah, beliau berpendidikan Pondok Pesantren Dar El Kolam, Gintung, Balaraja, Tangerang. Nah, beliau juga mengajar di kantor MNC Tower MNC Group Jakarta dan rubrik majalah Nur Anissa Hijab Star, MT Fatimah Az-Zahra, dan masih banyak lagi nih sahabat-sahabat soleha. Nah, beliau juga melakukan talk show nih sahabat-sahabat soleha. Nah, salah satu talk show yang beliau beliau apa ya istilahnya ya, aduh kayak susah banget, kaku banget lidah ini saking sudah lama ini tidak berbicara nih. Talk show yang beliau ikuti ini yakni Hijabers Mom Jakarta bersama dengan roadshow 20 pesantren di Jabodetabek. Kemudian Hijabers Mom Lombok, Masya Allah, motivator dari 300 anak MTS di negeri Pamula. Kemudian juga Hijab Foria bersama Umi Pipik UJ bersama 7 artis dan Pipik UJ tentang hijab. Nah, Masya Allah kan. Nah, romantisme Ramadan bersama Pipik UJ, launching buku hijab urban by Hani Hananto, Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Dan tidak hanya itu juga nih sahabat soleha, beliau juga sering melakukan pengajian rutin. Ada majelis taklimnya nih, ikut apa bukan mimbar ya, kayak pengajian rutinnya nih sahabat soleha. Dan salah satunya itu majelis taklim Pondok Safari Indah. Nah, Masya Allah nggak tuh sahabat soleha. Tunggu dulu nih sahabat soleha, ada yang paling penting nih sahabat soleha, info-info yang paling penting. Nah, jadi kalau misalnya sahabat soleha tuh bingung, gimana sih? Aku tuh pengen banget sedekah Jumat, biarpun sekecil apapun gitu, biarpun ini. Tapi aku pengen, cuma bingung Kak, mau sedekahnya itu gimana gitu. Kan banyak tuh dia ini berembel-embelkan sedekah, ternyata digunakan ke hal-hal yang tidak baik, apa hal-hal yang merugikan dan lain-lain, atau enggak yang pokoknya di luar dari apa yang ditujuanin gitu, yang ditujuankan. Nah, jangan takut nih sahabat soleh. Ustazah Lulung sendiri ini, beliau eh, jika sahabat soleha, masya Allah agak ribet nih lidah nih. Apabila sahabat soleha ini kayak pengen donasi gitu, jangan salah nih, jangan jangan takut, langsung saja di add rumah singgah Salsabila. Nah, di sana sahabat mau donasi apapun itu langsung saja gitu. Nah, daripada kelamaannya kebanyakan ngomong nih, hostnya nih, kita tuh pengen ketemu langsung dengan ustazahnya. Langsung saja kita panggil saja ustazahnya pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Salam kenal semuanya, sahabat soleha. Masya Allah, salam kenal juga Ustazah. Nah, gimana kabar nih Ustazah? Nah, kegiatan aktivitasnya saat-saat ini apa nih Ustazah? Kalau boleh tahu nih. Alhamdulillah kabarnya baik. Kegiatannya seperti biasa, taklim-taklim. Uh, Seperti itu, majelis taklim, motivator. Insya Allah nanti ada program umroh dan sebagainya. Doain aja ya, anak-anakku sayang. Masya Allah, pasti Ustazah. Nah, sahabat-sahabat soleha ini pada ini semua nih Ustazah. Pada siap nih mendoakan segala sesuatu yang bernilai positif nih Ustazah. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Jadi Ustazah, berhubung tadi kan bahas masalah romantis nih, gitu kan. Nah, kayaknya tuh kan sekilas membaca CV dari Ustazah gitu kan, ada tentang romantis gitu. Nah, seneng banget nih, apalagi dengan keadaannya yang banget nih Ustazah, kayak yang apa namanya, udah kelewat bucin, udah kelewat suka, udah kelewat ini, terus sampai akhirnya memutuskan menikah. Taunya ujung-ujungnya kandas juga, ujung-ujungnya ini juga pisah juga dengan alasan kadang
cerai lah, ada cerai karena selingkuh lah, cerai karena tidak cocok, tidak sevisi, tidak semisi. Duh, kayaknya ini banget gitu loh Ustazah, ribet banget gitu loh Ustazah. Iya, betul-betul. Nah, mungkin kita langsung saja ya Ustazah ya, kita sharing-sharing gitu ya Ustazah ya. Ya, sering-sering aja mendingan ya, tanya jawab gitu ya. Benar Ya. sekali nih Ustazah, karena kan sahabat-sahabat soleh juga ini pada excited banget nih Ustazah dengan topik pada malam hari ini. Jadi topik pada malam hari ini tuh Ustazah romantisme cinta, belajar menghargai wanita. Karena kan sekarang-sekarang ini tuh lagi maraknya banget dengan dengar-dengar kasus tentang selingkuh nih Ustazah. Kadang bukan selingkuh itu kadang lebih ke apa namanya yang sering dirugikan kan lebih ke pihak wanitanya Ustazah. Jadi itu kadang ya orang-orang tuh kalau udah berbau selingkuh, ceweknya yang sedih, ceweknya yang disakiti, ceweknya yang aduh begitu. Padahal udah mati-matian, udah merelakan segalanya begitu Ustazah. Kira-kira nih Ustazah, menurut Ustazah sendiri, selingkuh itu tuh sebenarnya hilang atau gimana sih Ustazah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah karena kita masih sehat, beriman, sehingga masih punya kesempatan untuk sama-sama kita sharing bareng di sini bersama sahabat soleha. Mudah-mudahan berkah semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Salam dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami sayangi, anak-anakku semua dari sahabat soleha. Ini kayak kumpulannya mahasiswi-mahasiswi ya, benar nggak sih? Mahasiswi apa emak-emak nih? Mahasiswi kayaknya ya, SMP, SMA, kuliah, SMA gitu. Siswi ada mamanya juga nih. Ada mamanya juga. Oh iya benar ya, karena kita ngebahas tentang selingkuh ya. Ustazah, selingkuh itu hilaf atau sengaja atau gimana sih? Nah, jadi kalau kita ngomongin dari sifat manusia, ini kita ngomongin manusianya dulu ya, manusiawinya dulu ya. Kalau kata surat Al-Kahfi ayat terakhir di situ dinyatakan oleh Allah apa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilakum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Dari segi biologisnya, Nabi Muhammad SAW bisa lapar, bisa sedih, marah pada tempatnya, ya. Jadi dari segi biologisnya sama, tapi dari segi keistimewaan tetap Nabi kita adalah Nabi yang paling hebat, manusia yang paling keren. Nah, kita akan ngomongin secara biologisnya. Nabi aja pernah sedih, Nabi aja pernah ini. Artinya kalau ngomongin biologis, kita bisa senang, bisa gembira, bisa sedih, bisa bosen. Nah, kalau kita nikahnya niatnya cuman, ini di awalnya, kalau kita nikahnya niatnya cuman takut dibilang perawan tua, takut dibilang nggak laku, takut apa ya, takut nggak nikah, pokoknya takut karena malu atau apa, maka ketika pernikahan dilandasi hal seperti itu, pasti akan ada rasa bosan. Karena pada dasarnya bashar itu adalah kulit. Bashar itu manusia biasa. Bashar itu kalau dalam tafsir artinya kulit. Apa tuh kulit? Coba deh teman-teman cubit tangannya, sakit nggak? Coba teman-teman kelitikin, geli nggak? Coba teman-teman kasih ulet bulu pasti gatal nggak? Itu berarti namanya bashar. Kulit itu sensitif. Jadi artinya manusia itu gitu, kalau lagi sedih ya sedih, lagi senang ya senang, lagi bosan ya bosan, pasti ada bosan. Pasti. Jangankan sama pasangan. Kadang-kadang orang tua ke anak juga bosan gue ya, ibarat gitu. Anak ke orang tua juga gitu bosan, gue dengerin emak gue ngomel mulu, ya kan? Nah, jadi ada rasa bosan. Tapi karena kita ada benteng agama, bosan itu kita alihkan. Oh iya ya, kan aku kan nikah bukan cuma sekedar hubungan intim. Bukan nikah bukan sekedar sayang-sayangan, tapi nikah itu adalah dunia nyata. Di mana itu adalah ibadah seumur hidup. Karena ibadah, kalau kategori
Dr. Aisyah Dahlan, orang yang usianya 50 tahun nih, perempuan nih ya, perempuan yang berusia 50 tahun cenderung kepengen selingkuh, cenderung bosan sama pasangan. Itu usia Umi tuh, umur 50 tahun tuh. Jadi kalau dibilang oleh para ahli, CHT, psikolog dan sebagainya, emang benar kita mengakui. Paling orang-orang yang jaim aja yang bilang, ya enggak lah, kita kan ingat Allah. Iya kan gue bukan ngomongin secara ibadah, kita ngomong secara manusiawi. Pasti ada rasa bosan. Jadi kalau tadi dibilang, selingkuh hilap atau enggak sih? Selingkuh awalnya iseng-iseng. Kalau nggak ketahuan, jalan terus. Kalau ketahuan, berhenti. Seperti itu. Jadi selingkuh mungkin karena bosan. Mungkin karena semakin dia sama pasangannya udah bosan, atau diajak ngobrol udah nggak nyambung, atau udah kecapean, tergantung ekonomi kan. Kalau ekonomi sulit kan ketika nikah, maaf kate nih, nggak punya hodimat, nggak punya pembantu misalnya. Karena yang ngerjain semuanya istrinya. Ketika saya kecapean, boro-boro mau bermesraan yang ada kepengen meluk bantal, tidur, ngantuk, udah beres gitu loh. Ini kita ngomongin kenyataan nih. Kalau ngomongin yang bucin-bucin ya, kalau ngomongin bucin, iya kita nyuci baju ibadah, nih ibadah. Apa ya itu hanya menghibur diri sendiri. Dan untungnya kita sebagai perempuan kadang-kadang nggak mau kelihatan capek di depan temen, ya kan? Karena kita gengsi dong, kan gue pengen sama dia juga, dia tahu gue taruhannya kayak apa, atau pacarnya kayak apa, ngomong berat susah gitu. Padahal mungkin dia tekanan batin, jadi pura-pura bahagia gitu deh. Ingat ya teman-teman, pura-pura bahagia itu capek, membutuhkan energi dan nutrisi yang sangat banyak gitu. Jadi hilaf atau enggak itu adalah sengaja, bukan hilaf. Atau mengikuti apa? Pertama pandangan mata, ya kan, kenalan, chatting-chattingan, nyambung deh tuh, nauzubillahimin zalik gitu. Oke? Jadi secara manusiawi dalam Quran udah pasti ada sifat basyar, bosen. Seperti itu. Oh, Masya Allah. Oke, ada lagi? Berarti Ustazah, orang berselingkuh itu dia berarti secara sadar banget ya Ustazah ya. Jadi kayak Ya, dia ngerasa iya, bosen nggak mungkin gitu. nggak sadar. Ya, betul. Gitu. Bener Mencari-cari banget. kesalahan. Mencari-cari kesalahan pasangan. Kalau kata Anissa ayat 19, kamu nikah nih lama. Dulu sebelum nikah, misalnya Umi deh nih. Misalnya Umi dulu sebelum nikah, bau badannya Pak Yudi nih, suami Umi. Pokoknya kalau dia lewat, ih baunya enak gitu kan. Malam saya Tony Rojim, kan setan, nafsu. Pas udah nikah kan halal. Udah lama, bau loh. Ah, daripada lo. Ah, udah mulai tuh body shaming, segala macem. Tapi kalau kata berlandaskan agama, Anisa ayat 19, ingat Anisa ayat 19. Apa katanya? Jika kamu menemukan kekurangan dalam pasanganmu, ya kan? Fa'ingkaritumu jika kamu temukan pasanganmu itu dari si pasanganmu, artinya laki-laki ini ke perempuan gitu ya. Asa ayajalallahu fihi khairon katsira. Pasti di balik kekurangan dia yang kamu tidak suka, ada kebaikan yang banyak. Tadinya Umi nggak suka nih, suami Umi misalnya pendiam, ya kan, apalagi itu nggak banyak ngomong, tadi kesel. Tapi kalau kita lihat hikmahnya, bagus juga sih kalau dia pendiam. Nah kalau dia cerewet, gue cerewet, repot rumah gue nih. Seperti itu. Jadi pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Ingat, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Gue cerewet, punya pasangan pendiam. Gue seneng nonton TV misalnya, seneng yang happy laki kita senang bebenah, jadi enak. Gue lagi nonton TV, laki gue bebenah, begitu Cin. Oh, begitu Cin. Nah, tapi Ustazah, nah tadi kan katanya Ustazah itu kan yang berbalik dengan kita. Tapi nih Ustazah, saya itu kan sering banget dengar katanya itu jodoh itu gambaran dari diri kita, gitu kan, cerminan dari diri kita. Berarti kalau kita pendiam, berarti jodohnya kita juga ikut pendiam tuh Ustazah. Dalam pikiran saya, itu apa benar Ustazah? Apa gimana tuh Ustazah? Oke, sebentar ya, ada yang nanya nih di IG Umi. Oh Kita lagi iya, nanya romantis. Dia nanya gini, Ustazah mau nanya apa hukumnya bertetangga dengan tetangga yang memelihara anjing? Ya kagak apa-apa lah. Karena yang punya anjing tetangga, bukan ente. Gimana sih? betul. Boleh nggak bertetangga sama tetangga yang punya anjingnya? Boleh.
Emang kenapa? Masalah buat lo? Gak Benar apa-apa, tuh. Jin. Yang punya anjing dia, kita enggak apa-apa. Kita harus baik. Ashabul Kahfi aja sama anjing bisa-bisa aja keles. Oh, AMG, OMG. Maaf ya, ini ada pertanyaan. Oh iya, tadi pertanyaan dari kakak Uswatun Hasanah dan sahabat Soleha. Katanya, tadi Ustazah bilang pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Tapi kita sering juga dengar kata-kata, pasanganmu adalah cerminan dirimu, gitu ya? Betul sekali Ustazah. Itu gimana tuh Ustazah? Berarti kan terbalik tuh Ustazah nih. Teorinya nih. Nah, kata-kata cerminan dirimu bisa sebelum nikah, bisa sesudah nikah. Bisa disebut sebelum nikah apa misalnya? Oh yaudah, kalau lo pemalas, ntar dapetnya pemalas misalnya. Sifat ya. Nah kalau lo dapet, kalau orangnya misalnya Nauzubillah min dzalik, ngelawan orang tua misalnya Nauzubillah min dzalik, nanti kamu juga dapat pasangan suka nanti ngelawan orang tua juga. Itu ya, kata-kata cerminan kalau kita ngomong ke yang buruk-buruk. Tapi kata-kata di sini ada satu contoh gini. Jadi itu bisa terjadi nggak langsung yang, oh belum nikah atau sudah nikah. Nanti ketika berumah tangga baru ketahuan, oh pantesan aja dia sama gue dibilang cerminan. Jadi itu ketemunya nanti setelah udah nikah, bukan sebelum nikah. Karena kalau sebelum nikah, begini contohnya. Umi punya temen di tempat syuting lah ya. Ini teman Umi ini subhanallah cantik, resik, orangnya pokoknya bersih, cucok meong deh. Kalau bahasa gini deh, bahasa bahasa Umi gini. Kita kan kalau dalam dalam tubuh kita ini kan kalau tiap tiap apa namanya, misalnya kayak dengkul sama siku itu kan pasti kan hitam ya. Ya enggak sih? Tapi teman Umi ini karena Umi pernah sekamar dari pala, leher sampai bawah semua itu nggak ada yang namanya hitam, sikunya dengkulnya nggak ada. Wah semuanya mulus. Jadi gue pikir itu kayak boneka Barbie. Semuanya mulus, paham kan maksudnya? Saking dia orang resik. Terus kita ngobrol tuh, karena udah pernah ketemu sama dia nginep. Kita kan kalau pengen kenal sama orang kan harus nginep gitu ya. Harus pernah sehari 2 hari sama dia. Umi sempat ngomong gini sama dia, lu gimana mau nikah lo gitu. Waktu itu dia belum nikah. Lo gimana mau nikah lo? Lo orangnya jijian, maaf sama kotoran jijik. Lo pakai baju aja kalau baju udah pakai pagi, sore harus ganti. Gak mau pakai lagi. Karena waktu itu kita syuting itu nggak pakai ganti baju. Karena kita syuting luar kota waktu itu. Dia tuh jijik banget. Ih cici pokoknya aku maunya dicuci nih baju gini gitu lah ya. Umi nanya sama dia, "Ntar lu gimana tuh kalau nikah? Lu jijik ntar kalau punya bayi ngeliat darah, ngeliat maaf kotoran, ngeliat aku punya bayi gimana?" Gitu. Tahu nggak dia ngomong apa? Iya ya gimana ya? Aku dulu nanti juga Allah takdirin yang baik. Tahu dia punya suami apa? Suami yang nggak jijian. Bahasa kasar gitu loh. Dia jijian, punya laki nggak jijian. Dia boro-boro mau megang pup bayi. Lakinya seneng banget. Udah sini-sini kalau kalau dia foto pipis, sini aku yang cebokin. Gitu loh. Bukan kayak terbalik namanya. Sementara Umi menilai dengan seorang ibu, "Lu gimana mau dapat laki lo? Jijian kayak begitu. Ntar gimana tuh? Kalau maaf ya kalau menyusui, ntar bau susu amis gini misalnya kan kita gitu. Ya Allah kasih jodoh terbalik loh." Nah gitu loh. Jadi kata-kata cerminan diri itu bisa nanti ketika sudah menikah atau bisa juga itu tadi pemalas sama pemalas. Kalau bahasa kita itu kalau kamu jadi tukang nang berzina, dapat juga nanti penzina gitu. Nah, itu mungkin ke sifat-sifat yang buruk gitu loh. Tapi kalau ke sifat-sifat yang baik ya dia jijiannya ternyata dibilang Umi nggak usah ngomong sama aku, ngomong aja sama mama aku. Mama aku tuh yang ngedidik aku seperti itu dari gue bayi, gue nggak boleh nyentuh tanah. Apa-apa mandi pakai apa tuh kayak model kita tuh cairan obat gitu loh yang taruh di kolam biar biar wanginya wangi obat itu gitu loh. Tapi ternyata dapat jodoh seperti itu. Makanya kita sekarang ngomong yang baik-baik. Kadang orang tua suka ngomong gini, ngeliat anaknya tiduran rebahan nih. Umi dulu sebelum bahasanya kita belajar motivasi gitu ya. Kita kalau ngomel kan orang tua kita dulu begitu. Kamu ya rebahan melulu. Gimana kamu punya laki? Ngomel sama mertua lo tak rebahan melulu. Kan gitu dulu ngomongnya. Kaget lah anak ketika nikah mungkin dia benar punya mertua kayak begitu. Terus sekarang kita ganti, kita rubah. Ya ampun, anak-anak gue senang banget rebahan, habis sholat subuh, olahraga kayak apa kayak. Gue sendiri dapat sekarang senang banget rebahan ya. Gak usah jauh anak Umi lah. Umi udah gak ngomong yang jelek, Umi ngomong yang baik apa misalnya. Ya ampun, anak-anak rebahan melulu habis sholat subuh. Boy yang ngapain ke olahraga, mudah-mudahan lo punya mertua senang rebahan juga. Mudah-mudahan punya laki senang lihat lo rebahan gitu loh. Jadi kita rubah kata-kata kita sekarang. Jangan yang gimana lo mau nikah rebahan melulu. Jadi gitu ya. Jadi artinya cerminan-cerminan di sini kalau kita pemalas mungkin nanti dapatnya pemalas. Malasnya enak, malas masak,
belanja deh tuh, GoFood. Gitu ya. Bener Jadi banget artinya ya. di sini kalau pengen dapat yang baik, kita juga harus memperbaiki diri. Tapi masalah tadi terbalik itu nanti Allah yang menjodohkan. Insya Allah. Contoh gini lagi deh, nggak usah jauh-jauh. Dulu nih Umi, kita ngomong dulu aja ya. Dulu Umi, bahasanya kalau kata orang sekarang ta'aruf ya, pacaran lah ya, pacaran. Umi udah seneng tuh, Umi udah seneng sama dia nih, udah seneng banget. Nih suami Umi di depan Umi nih. Udah seneng banget gitu ya. Ya tiba-tiba dapat 6 bulan kalau nggak salah dia mutusin Umi nih. Terus Umi nanya dong, lo kalau misalnya 6 bulan lo jalan sama gue, kenapa sekarang lo putusin? Gitu kan. Dulu tuh Umi langsing lah, badan Umi 40 lah beratnya. Terus dia ngomong apa tuh laki-laki? Saya sengaja apa sih bilang, pacarin kamu cuman pengen putusin kamu. Karena apa? Dulu waktu SMA kita pacaran, saya lagi senang sama kamu, kamu malah pergi ke Lombok ninggalin saya. Sekarang saya balas, kamu lagi senang sama saya putusin. Ih, nangis tuh Umi zaman dulu tuh. Nangis gitu. Terus Umi sedih. Terus gue bilang, terus Umi nanya gini, terus kalau sekarang nyakitin hati gue doang 6 bulan, emang lo mau sama siapa? Saya tuh sama gue diginiin. Gue disuruh sama si Pulan. Terus gue bilang gini, maaf nih bukan di sini. Sama si Pulan, kan si Pulan badannya begini, maksudnya gini lah pokoknya badannya lebar gitu lah gitu. Jadi pikiran kita nggak mungkin lah cowok seganteng lo suka sama dia, gitu kan? Kan kadang banyak cewek-cewek yang nggak pede kan, insecure kalau badannya kayak gitu ya, sehingga ada cowok mungkin yang tidak menghargai wanita. Karena kita lagi ngomongin menghargai wanita ya, merasa tidak berharga, merasa nggak gini. Tahu nggak tuh cowok ngomong apa? Maaf ya, saya tidak suka dengan orang kurus seperti kamu. Saya suka dengan calon saya itu. Menurut Umi pada saat itu, kan dia maaf ya gembrot. Kok dapetnya dia? Ternyata di dunia ini itu tadi yang terbalik gue bilang. Kita pikir dia senang sama kita yang langsing, putih, bening, udah kayak bihun ya kan Cin. Waktu dia senang sama yang ono. Gak nyangka aku. Gak nyangka. Berarti di dunia ini Allah kasih pasangan yang terbalik. Gue pikir dia senang sama yang kita, ternyata aku bilang sama anakku makanya. Walaupun misalnya badan kamu atau siapapun yang gak pede, pasti akan Allah kasih berikan jodoh yang memang sesuai dengan ukurannya. Gitu loh. Apa? Oh kamu merasa kamu dan kamu begini. Tapi nanti akan datang seorang pangeran, ya seorang ya suami atau calon suami yang memang suka dengan badan seperti kamu, akhlaknya seperti kamu juga akan suka dengan dia dengan akhlaknya, imannya, pasti Allah akan jodohkan. Jadi gak usah insecure dengan badan, butuh gue ditinggalin pada saat itu. Gitu, jadi jangan insecure. Karena kata Mahfuzot, likuli syai'in maziyah, tiap-tiap sesuatu memiliki kelebihan. Gitu Cin. Jadi hargai diri kita sendiri. Gimana orang mau menghargai wanita atau menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri? Gimana? Ya kan? Bener banget tuh, Ustazah. Ini kayaknya manggilnya biar lebih enak manggil Umi aja ya, Ustazah. Umi aja, Umi Lulung gitu. Umi Lulung. Oke, Nah, Umi Lulung. Umi Lulung Mumtazah Cetar Membahana Sejagat Raya Alam Semesta Mengakuinya. Tuh nama Oh, panjang. Masya Allah panjang ya sahabat soleha. Nah, bagi sahabat soleha yang ingat, bisa tuh langsung diketik di kolom chat. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong masalah body shaming nih, Umi ya. Ngomong masalah body shaming, kadang kan orang-orang yang berselingkuh gitu ya Umi ya, apalagi itu laki-laki lah umpamanya. Biasanya kan itu mereka-mereka yang berselingkuh itu karena ngerasa istri gue ini nih istri gue dia udah berapa kali hamil, sekarang dia udah gendut, sekarang tuh dia udah nggak semok, nggak bohai lagi kayak dulu lagi, udah nggak seksi kayak dulu lagi. Padahal juga badan dia rusak gara-gara cowok kan ya. Bener banget tuh Ustazah, bener banget Umi. Jadi tuh kayak gimana sih Umi caranya itu buat menghindari kata-kata yang seperti itu gitu kan, buat menyikapi orang-orang yang berselingkuh dengan cara yang seperti itu gitu kan, ya gemes gitu loh Umi dengernya. Secara umum emang pasti cewek badannya melebar, atau kalau dia karena mungkin KB dia bisa jadi badannya mengecil, kurus banget. Ini pernah dulu tuh KB suntik, kurus banget jadi 37 kan, jadi kan kesannya peot. Akhirnya kita ganti KB, akhirnya kita hidup tuh memang gitu ya, ada KB lah, ngatur jarak kelahiran lah,
Karena kalau kebanyakan anak nggak bisa ngatur, jadinya juga capek sendiri tuh ibu. Ini juga banyak contoh-contoh kasus di mana seorang ibu yang tidak berbahagia dengan anak-anaknya. Coba. Orang kan punya anak berbahagia ya. Ada orang yang tidak siap punya anak kali ya. Brojol-brojol karena lakinya minta tuh. Oh, gue minta anak, minta anak. Yang lahir laki lagi. Sementara lakinya bilang, gue maunya perempuan. Nah, emang dia yang bakal ngasih anak laki atau perempuan, kan Allah yang ngasih. Dalam surat 42, ingat 42 ayat 49 sampai 50. Ya kan, kita nggak bisa memilih, yang ngasih Allah. Apa kata surat 42 Asy-Syura ayat 49 sampai 50? Kalian akan diberikan anak oleh Allah, ada yang dikasih anak perempuan doang. Ada yang dikasih anak laki-laki doang. Ada yang dikasih anak laki dan perempuan sepasang. Ada yang tidak dikasih anak. Jadi si cewek ini mungkin saking bucinnya sama cowoknya ya, dia nggak bisa ngomong juga bahwa gue capek. Sampai tuh anak berojol 5 laki semua. Sekarang tetap masih kepengen yang namanya minta anak lagi. Gue pengennya perempuan. Kan kurang ajar ya kalau menurut Umi, kurang ajar. Kenapa? Lo mah enak ya. Tinggal nyari duit, nyari nafkah, pulang istirahat. Kalau kata istri gitu, pulang istirahat tidur ngorok. Sementara bini coba cucian, setrikaan nggak pernah berhenti. Terus anak 5. Udah stres dia. Alhamdulillah dia masih waras sampai sekarang ya. Jadi kalau kita bilang badan kamu jadi rusak gini, balik lagi ke agama lagi kalau kita yang namanya sahabat soleha ya. Karena ke agama tadi An-Nisa 19, kamu nikah, habis nikah di ayat 1 kan, An-Nisa ayat 1, kamu tuh nikah untuk menjalin tali silaturahmi dan generasi-generasi yang nanti dibanggakan oleh Nabi di akhirat. Dan seterusnya sampai ngomongin rumah tangga, sampai ngomongin sampai ke ayat 34, 35 dibilang apa? Ya kan, bahwasanya ya ketika kamu menikah otomatis dong untuk rumah tangga, untuk ibadah gitu kan ya. Tiba-tiba ibadah kan nggak cuma sholat, nggak cuma ngaji, nggak cuma zikir pagi sore, ngeladenin di rumah tangga itu juga ibadah. Nah itu yang tidak diketahui. Suami langsung ngomong badan bini gue begini-begini, itu kalau ngikutin nafsu. Ngikutin agama tadi An-Nisa 19, apa yang sekarang kurang itu kan karena lo juga. Dia ngelahirin karena kamu, karena badannya berubah kamu dong. Seperti orang-orang bilang, kalau kamu nggak menghargai istri kamu gimana? Karena tuh istri cuma brojol doang, dikasih duit kagak. Kalau dikasih duit cuma buat masak doang, emang dia nggak butuh skincare? Dia nggak butuh yang namanya untuk healing? Enak aja sembarangan. Makanya buat yang pada nikah nih ya, atau yang mau menikah, jangan cuma modal cinta, nggak berharga nanti jadinya. Harus dimahal-mahalin juga. Misalnya orang tua ngelarang kamu segini, kamu kalau boleh pergi, kita jangan marah. Justru kalau di hadapan laki-laki nih, ketika kita dilarang sama orang tua kita, terus si laki-laki itu tahu kita dilarang, dia akan bilang apa? Cewek gue berharga, karena dia patuh sama orang tuanya. Tapi kalau kita ngelawan, dia orang tuanya bisa dilawan, gimana besok jadi lakinya, nggak dihargain kita tuh jadinya. Ini dari segi agama gitu ya, artinya pasti perubahan ada. Cuma kalau kita dari segi medis, ya mungkin ada orang yang mungkin namanya olahraga lah, diet lah. Kalau yang punya banyak duit mungkin sudah lemak, dia bisa kembali lagi badannya. Ini kan panjang gitu ya. Tapi ada juga yang tadi dia benar-benar cinta, ikhlas karena Allah, muncul godaannya bukan dari hanya wanita saja, tapi wanita plus santetnya. Percaya nggak? Umi punya adik, nih nanti kamu boleh kapan-kapan undang mereka ya. Ustazah Bebe dan Ustazah Mumu itu praktisi ruqyah. Jadi ada misalnya maaf nih, seorang wanita yang sampai umur 29-30 belum nikah-nikah, dia bilang, gue pada saat orang naksir sama gue naksir sama dia, orang tua gue nggak setuju. Ntar gue naksir dia nggak mau. Ntar kadang-kadang dia ngeliat gue katanya tua, kayak nenek-nenek bla bla bla. Atau ketika sudah nikah dibikin seperti itu. Maaf nih langsung jalik. Tidak hanya sekedar ngomongin duniawi, tapi kita ngomongin kata orang mistik, bukan mistik, ini ngomongin gaib apa. Kata Al-Baqarah ayat 102, ada sihir tertentu di mana yang dapat memisahkan antara suami dengan istri. Ada satu peristiwa, Umi gak usah ceritain orangnya siapa, dia itu maaf dia jadi bini keduanya siapa gitu loh ya. Mungkin bini pertamanya marah, mainlah dukun. Si bini kedua ini akhirnya maaf banget ya, setiap berhubungan intim tidak enak, kata suaminya bau dan sebagainya. Jadi tidak berharga doang si cewek. Dia juga bingung gitu loh, padahal orangnya resik. Pas di ruqyah ternyata apa, nozum jalik ya, itu keluar dari maaf gitu ya, kemaluannya teri kecil. Jadi kalau tadi teman-teman bilang selingkuh karena bosan, bisa jadi.
Selingkuh karena perubahan badan kita bisa jadi. Padahal kan kalau kita ibadah, semua perubahan itu tidak membuat kita menjadi tidak cinta, tapi harusnya malah menjadi tambah sayang. Kasihan bini gue anaknya 5 capek dia, gue nggak kasih pembantu. Kesian, harusnya kan ada rasa kesian. Itu kalau orang beragama. Tapi kalau nggak beragama itu tadi, cari yang lain. Ikutin hawa nafsu. Atau tadi, ada permainan-permainan sihir di situ. Jadi kita juga walaupun berumah tangga, apalagi belum berumah tangga, banyak-banyak baca doa, zikir pagi sore. Apalagi namanya tadi sahabat soleha, harus soleha. Karena di luar sana, Allah udah bilang dalam Al-Quran surat 56 ayat 51, 51 ayat 56, surat 51 ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali pasti untuk beribadah. Artinya Allah siapin apa? Jin dan manusia. Jin, kalau kata surat Al-Jin, ada yang baik, ada yang jahat. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin masalah badan, udah pasti kita berubah. Tapi kalau suami kita kuat agamanya, gak ada perselingkuhan. Tapi kalau bosan tetap ada. Umi kadang bosan, suami juga bosan. Tapi karena ada benteng agama, ya udah bahasa kasar ini, ya udah emang dia pasangan gue yang halal. Gitu. Bener banget. Kadang itu ya kita nggak tahu juga tuh sebenarnya tuh kita apa namanya apa ya, jadi bingung ya. Saking menghayati banget nih Umi. Karena Itu Umi udah kadang berumah tangga baru 25 tahun, jadi tahu lah seluk-beluk, oh ada yang begini, oh ada yang begitu gitu loh. Jadi kalau baru 2 tahun, 3 tahun, aduh itu mungkin masih mesra, tapi mudah-mudahan mesra sampai nenek-nenek. nah tuh Umi, bener banget tuh Umi. Jadi tuh kita sebenarnya nggak ada yang tahu juga tuh sebenarnya kita itu apa pasangannya kita itu selingkuh karena apa? Apakah karena bosan atau Betul, memang karena betul, ada sesuatu hal yang di luar dari betul, nalarnya kita ya Umi ya. betul, 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 Jadi betul lebih banget. baik waspada begitu, waspada lebih That's baik right, waspada. waspadalah, waspadalah. Gitu. Betul sekali. Nah, ngomong masalah meningkatkan meningkatkan nilainya kita nih Umi ya. Kadang itu kan Nah, kita juga perempuan pengen banget dong Umi terlihat high class begitu, bukan high class dalam that's artian right. kita itu bukan bukan dalam artian kita itu dengan menggunakan barang-barang yang mahal, branded dan lain-lain, bukan karena itu Umi, tapi melainkan bagaimana cara kita menjaga diri, kita bagaimana caranya kita Menjaga menghargai diri kehormatan. kita, dapat kehormatan itu bagaimana caranya si Umi untuk meningkatkan value seorang muslimah supaya kita itu lebih dihargai oleh pasangannya kita nanti atau calon pasangannya kita nanti Umi, biar mereka itu tetap kayak menjaga kita, tetap selalu bersama kita gitu. Yeah, oke, oke. Kalau yang menurut pengalaman Umi yang pernah Umi belajar sih katanya, biar kita sebagai muslimah disayangi, dicintai, dihargai, kita pakai 3B. 1 brain, 2 beauty, 3 behavior. Brain, beauty, and behave, asik. Brain itu maksudnya apa? Ya kita harus smart lah, harus cerdas, melihat situasi. Apalagi kalau kita udah nikah nih, ataupun belum nikah. Kalau belum nikah, kita lihat situasi. Ketika mungkin maaf nih orang tua kita ngomong apa-apa, kita sebaiknya ambil hikmahnya. Kenapa? Orang tua kita hidup lebih awal dari kita. Kayak Umi nih, Umi berumah tangga 25 tahun. Umi suka ngasih pengertian sama anak-anak. Lu kalau cinta sama cowok gak usah bicin-bicin banget. Sekarang tuh realistis. Cowok itu harus cerdas tuh cewek. Cowok itu yang kita pengenin itu berdoa sama Allah 4T. Umi bilang, apa tuh? Kata anak aku. Tampan, takwa, tajir, tulen. Tuh, minta sama Allah. Karena di luar sana banyak yang tidak tulen. You understand? Jadi harus cerdas ngeliat, oh iya mama aku, papa aku, kalau ngomong kayak gini berarti pengalaman. Bahkan ada teman Umi nih ya, yang saking nggak mau tuh anaknya macem-macem lah ya. Yuk nikah usia muda, lu SMA nikahin aja udah. Nanti diajarin lah sama orang tuanya kayak gitu. Tapi kan kita kan tergantung situasi kita, pola asuh, pengasuhan, pendidikan, pengalaman kan gitu ya kan beda-beda. Jadi brand kita harus harus bisa ngobrol nyambung paling enggak tamu-tamu daripada pasangan kita atau kita sebagai anak sama temen nyambung kan gitu sefrekuensi apa enggak kan. Jadi apa ya pinter lah gitu.
bukan pintar sih ya, cerdas ya, karena kok banyak juga orang pintar nggak bisa ngomong juga ya. Jadi brain. Yang kedua beauty, cantik nggak harus yang paras ya. Karena ada orang cantik parasnya tapi bawa ketek, malas banget kita ngobrol. Ada cowok ganteng bawa mulut, bawa jigong, malas juga. Jadi beauty itu ya lahir batin. Ya loh, males loh, biar cantik tapi bau ih. CTB cantik tapi bau ih, malas banget, gitu kan? Atau orang nggak cantik sih mukanya pas-pasan, tapi kalau pada saat dia ngomong suaranya juga enak didengar, bahasanya juga oke gitu ya, body language juga bagus. Kok gue demen ya ngobrol sama dia gitu. Jadi cantik itu nggak harus wajah sih. Kadang Umi aja dibilang gitu, ih Umi tuh kalau ngomongnya nggak Betawi bagus loh Mi, gitu kan ya kata teman-teman. Coba deh Umi jangan kayak Mpok Nori kata gitu. Kadang-kadang kita emang ke bawah-bawah ya kayak Mpok Nori, nah gitu. Nah, kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat soleha, marilah kita tetap bertawadu, tafakur, dan juga bertadabur ayat-ayat Allah. Gue disuruh kalem gitu ya, kira-kira gimana menurut kalau Pak Denny? Nggak cocok gitu kan ya? Gitu. Bukan nggak cocok sih, mungkin kita cari tempatnya di mana. Jadi beauty itu bisa menempatkan diri pada tempatnya. Baru deh behave. Walaupun itu orang cantik tapi mulutnya kasar, lihat di sosial media. Kadang-kadang kita lihat orang cantik-cantik mulutnya kasar, nggak suka kita kan. Nah, Nomi suka ngomong gitu sama teman-teman yang mungkin suka punya keluhan anak-anak suka ngomong yang kasar lah ya. Zaman sekarang kadang-kadang antar anak-anak nih maaf banget nih ya. SMP, SMA kok ngomong nyat-nyat, bangsat, anjing, anjay kayak gitu. Bukan begitu, jing. Apa sih nyet? Nah, itu kan kayak nggak sopan ya kalau zaman-zaman Umi dulu, ya Allah gue ditabokin kan sama orang tua. Sekarang tuh kayaknya itu bahasa akrab, Bu. Ya Allah, akrab tapi nggak gitu juga kali gitu ya. Jadi behave. Kata surat Al-Ahzab ayat 73, iya surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 73, wakulu kolan sadida, berkata dengan perkataan yang baik. Jadi kita tuh dihargai ketika saat dilihat, oh ini orang diajak ngomong nyambung, brain, beauty, nggak cakep sih orangnya, cuman kenapa tuh orang betah ya? Karena dia pintar ngomongnya, terus behave gitu loh. Dia punya sopan santun, akhlakul karimah lah bahasa kita. Itu. Ibu punya teman cewek juga gitu. Ini orang gak cakep-cakep amat, tapi kok tuh diajak ngomong enak ya gitu. Cantik itu nggak jaminan kalau dari wajah ya. Cantik tapi oon juga males gue. Cantik tapi oon, lemot, lola. Ih, loadingnya lama. Jadi penting itu tiga-tiganya. Nah semuanya itu bisa diolah dengan apa? Ya kita taklim kayak gini, majelis ilmu. Ilmu nggak cuma ilmu agama juga, tapi ilmu psikologinya ada mungkin. Ilmu-ilmu macam-macam lah tuh bisa disatukan dalam agama. Keren banget lah gitu ya. Jadi hargai diri kita. Dan kalau kita menghargai orang tua kita, keluarga kita juga jangan ngejelekin. Sekarang gimana kita mau dihargai kalau kita ngejelekin orang tua sendiri atau ngejelekin misalnya gini. Misalnya pacar kita ngomong gini, ibu kamu jurus banget ya. Emang tuh mbak gue tuh kayak gitu tuh, rese banget lah. Dalam hati tuh laki, ini orang gue pancing ngomongin emak yang melahirkannya, kepancing juga. Emang tuh mak gue, pokoknya kalau kita nikah, soalnya kita ikut campur emak kita lah. Lo aja gak menghargai emak, lo gimana mau dihargain sama laki-laki? Seperti itu. Gitu ya Cin, sayang. 3B apa 3B? Brave. Beauty, dan behavior. Asik. Cakep. Srianti, Nisa, dan teman-teman, ya salam kenal juga ya nih. Aku yang kelihatan di muka aku nih Srianti, Soto Nasana, Nisa, Karina, Floriantini, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Nia Kurniasi, Gesta, siapa lagi nih? Ya, yang di depan mata Umi nih. Ada di sini ya. Oke. Say hello dong sama Ya, Umi. Soto Nasana, ya. Gitu. Jadi perkataan yang baik penting. 33 ayat 73, oke? Bener banget tuh Umi. Oh, kadang itu ya Umi ya, bener banget nih, bener banget, 100 banget nih Umi. Kadang ya Umi ya, di lingkungan sekitar nih ya Umi ya, kadang itu kayak ke bahasa akrabnya itu yang kasar-kasar sekarang tuh kayak hey ini, hey gini gitu. Jadi kayak aduh. Maaf ya tadi Umi
Apa yang sebut itu ya kalimat-kalimatnya. Biar contohnya nyata gitu. Kan contohnya Umi nggak masalah Umi. Jadi terus tapi tuh kadang tuh ya Umi ya, kalau misalnya nih, kalau kan dari tutur kata gitu kan, tutur katanya saja itu kan harus lembut gitu, sopan gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya nih dari awal kan, misal kita udah ketahuan, kayak kembali lagi ke topik yang berselingkuh tadi ini, udah cantik, udah sebenarnya dia cantik, pinter gitu. Awalnya dia bertutur kata yang indah, santun gitu, sopan. Tapi saat dia ketahuan selingkuh, suaminya entah pasangannya selingkuh atau siapa yang selingkuh, dia itu mengeluarkan sumpah serapah yang sampai orang itu kayak, wah, bisa dia kayak gitu gitu. Itu tuh Padahal dia bagaimana? aslinya nggak begitu gitu ya, orangnya sopan gitu ya. Mas Bener kalau banget lagi tuh, selingkuh, wih gile, semua kata-kata kotor keluar gitu ya. Iya, bener iya. banget Iya, nih, iya. sumpah Jadi kaget serapah gitu banget. ya. Iya, iya, nonton Ya. balik kita pelajari. Iya, Tapi benar-benar. kan sering kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu, apalagi di sosial media tuh. Aduh, banyak banget tuh. Iya, iya. Nah, memang kalau kata Al-Quran gini, Cin. Surat An-Nisa ayat 148. Ada bawa Quran nggak? Kalau bawa, tolong dibaca terjemahnya deh, biar ini. Ada bawa nggak? Aduh, Surat An-Nisa ayat 148, coba. Umi sih bisa aja baca, tapi aku kepengen tuh kalian buka Quran ya, Cin. Buka dulu Quranmu. saya Daripada berapa nih? surat An-Nisa ayat 148. 148. Ada orang sopan, baik, penampilannya soleha, tiba-tiba ketahuan lakinya selingkuh, tepatnya selingkuh, langsung kata-kata sumpah serapah keluar. Itu gimana ya gitu kan? Kita buka dulu An-Nisa 148. 148 yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang zalim. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Allah tidak menyukai la yuhibbullahu jahra bisui illa man zulima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang dikatakan terserang kayak tadi tuh, dasar sialan, gitu lah keluarga kata-kata. Ya, Allah nggak suka perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan kecuali oleh orang yang terzolimi. Orang kalau terzolimi apa aja keluar, nggak sadar dia. Resel udah asal, keluar lah kata-kata binatang, semua argunan disebut. Wah gitu-gitulah ya. Masih wajar laki bini kayak begitu, Cin. Laki bini, lakinya selingkuh, kita marah masih wajar. Laki bini udah halal. Yang nggak wajar masih pacaran, lakinya selingkuh, ngomong udah kayak gitu. Lalu halal aja belum? Dasar lo ya. Waduh. Dalam hati Umi kalau ngeliat orang pacaran kayak gitu terus berantem gitu, bilang ini najis, nazum jalik ya. Belum halal udah marahin lakinya kayak gitu. Itu belum jadi istri sah atau suami sah loh. Gokil kan? Karena kalau yang namanya orang tuh masih ta'arufan, kalau jadi namanya jodoh, kalau nggak jadi ya udah. Gak usah ngomel-ngomel. Karena ketika pacaran pun maaf, bukan milik lo, masih milik orang tuanya gitu loh. Nah, ini laki bini, lakinya selingkuh, udah halal, dia marah-marah. Kalau kita ke Al-Quran tadi bilang, ya mungkin dari segi manusia biasa dia kesel, sakit hati, dia udah capek ngurusin anak. Dia juga nggak kerja yang harusnya dia S1, S2, mungkin dia kerja disuruh jangan kerja, lu nggak usah kerja. Di rumah aja dengan berbagai macam masukan lah. Bahwasanya perempuan harus ngurus suami, ngurus anak, dia korbankanlah ilmunya. Yang tadi di kuliah S1, S2, mak bapaknya capek ngebiayain dia untuk maaf nih ya, gue jadi ngomong kayak gini. Mak bapaknya capek ngurus ini karena ada peristiwa seorang ibu yang nangis-nangis, gue udah capek-capek sekolahin anak gue. Kata anak gue disuruhnya kagak kerja. Udah gitu laki tidak mencukupi, kasar kata gitu. Udah mau berkorban, bener tadi ente bilang berkorban buat keluarga, ternyata lakinya selingkuh, kurang ajar. Gue juga marah dong. Dari segi manusiawi lagi, Bashar Al-Kafi, marah wajar. Artinya ketika dia marah, mungkin dia sudah tidak disebut dengan sabar. Karena kalau orang sabar kan pasti kan tarik napas, kalau marah kata Nabi, ketika berdiri duduk. Kalau duduk masih marah juga tidur, masih marah juga berwudu, kan gitu kan ya. Kan orang mana yang ingat lagi marah, wudu dong, wudu apaan sih lo? Gue kesel, kan pasti begitu. Gue lagi marah suruh wudu kan begitu. Bukan mau sholat ya, gue lagi ngomel kan gitu. Artinya manusia itu kadang pada pukulan yang pertama tidak sabar. Maka Nabi bilang sama salah seorang wanita yang nangis-nangis ketika dia menangisi suaminya meninggal. Nabi bilang yang sabar ya,
Ketika Nabi ngomong, Nabi itu ada di belakang perempuan, itu perempuan nggak ngeliat wajahnya Nabi, yang ngomong siapa. Yang sabar ya. Terus dia marah-marah, sabar. Karena kan dia nggak ngeliat yang ngomong siapa kan. Sabar apaan? Masa suami saya diambil sama Allah, marah gitu. Pergi tuh Nabi. Itu Umar bin Khattab ngomong, kamu tahu nggak yang ngomong sabar ya, siapa? Kata tuh cewek, itu cewek lagi di kuburan. Itu Rasulullah ngomong kayak begitu. Hah? Iya tadi nyuruh gue sabar, Nabi. Iya, aku nggak ngeliat. Yalah kalau ada yang ngomong di belakang, ngomong kamu lagi busuk di atas kuburan gitu, udah deh dilari tuh ngejar Nabi. Ya Rasulullah, jadi aku akan sabar ya Rasulullah, aku sabar deh. Nabi bilang gini, asobru indah sodamatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi ketika ada seorang wanita yang kelihatannya soleh dan soleha, mungkin bahasa kita nih aslinya kita sebenarnya itu cuawaan. Itu karena kita menjaga di hadapan orang lain, sopan santun kita yang iya, masanya kita mau ngamuk-ngamuk, tapi ternyata aslinya keluar ketika terjadi suatu fitnah atau ujian. Itu tadi aslinya keluarnya, sumpah serapah. Kalau kata surat An-Nisa 148, ya wajar orang dia terzolimi. Nah orang kayak gitu pertama sumpah serapah keluar. Kalau dia orang yang sadar ketika dia habis gitu dia tarik napas. Mungkin dia seharian lah kesel, hari besok mungkin ada temen yang nguatin dia. Lo jangan kayak gitu, malu lo ngomel-ngomel. Mulut tuh ya lo kemarin tuh jelek banget. Gitu kan bila perlu direkam tuh kalau lagi ngomel-ngomel. Buat pengingat aja. Gue malu ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung taubat sama Allah, langsung bilang ya Allah. Mungkin pertama itu tadi, kalau cewek yang selingkuh, kalau cowok yang selingkuh pasti si mertua ngomong gini, kamu jadi istri nggak beres. Nyanyi, cewek yang salahnya nggak. Nah kalau tiba giliran cewek yang selingkuh, ceraikan dia. Dasar perempuan gak bener gitu. Jadi cewek itu selalu salah. Rese banget. Makanya biar kita berharga. Ketika kita maaf kuliah, kalau bisa kita masih bisa bekerja mencari rezeki lah ya. Paling enggak bukan buat orang tua kita, tapi untuk kita menjaga kehormatan diri. Kalau bisa gitu. Karena kadang ada juga orang tua yang kecewa. Udah capek-capek nyekolahin, capek-capek biayain. Walaupun mungkin ada juga pendapat orang lain yang bilang, ya udah sih, kan ujung-ujungnya istri adalah surganya di suami. Ya iya kalau suaminya baik. Kalau suaminya tanggung jawab. Zaman sekarang banyak suami yang pemalas. Banyak suami yang nggak tanggung jawab. Istri bekerja dibilang sombong. Istri nggak kerja dibilang celamitan. Istri kerja dibilang belagu. Istri nggak kerja dibilangnya apa? Lo cuman di rumah doang juga nggak tahu capeknya gue. Nih terima lo. Salah jadi cewek, Cin. Nah, kita harus pinter-pinter. Paling enggak walaupun nggak kerja mungkin di luar kantoran, kita masih bisa nyari duit di rumah gitu. Jadi tetap kita harus punya ilmu. Jangan yang udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi tuh di dapur juga. Di dapur kalau kita diajak ngomong gak nyambung juga nggak enak. Akan timpang juga kalau orang miskin dapat orang kaya, Cinderella. Sama dongeng. Gitu. Yang ada orang-orang sekufu, selevel. Orang miskin dapat orang kaya. Tadi gini nama orang-orang kaya yang lain. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level gituin. Sekarang yang ada orang kaya sama orang kaya, Cin. Orang miskin sama orang miskin. Nah, ada sekarang gitu. Sakit hati gue. Gitu ya. Bener banget Umi, kadang itu ya kita nggak tahu ya Umi ya, lebih baik itu cewek itu harusnya lebih produktif ya Umi ya, maksudnya produktif dalam artian kita untuk diri sendiri ya Umi ya. Ya paling enggak untuk diri sendiri. Syukur-syukur bisa membahagiakan orang tua, anak-anak dan suami, syukur-syukur. Itu cewek itu selalu di posisi yang serba salah, yang serba guna sama tepung terigu. Bener banget Umi, kadang itu kan ya Umi ya Allah jadi curhat nih Umi. Kadang itu kan cewek suka ngomong kadang itu ada omongan-omongan gitu kan. Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi tuh ujung-ujungnya di rumah gitu, jadi rumah tangga. Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, nanti juga kalau kamu kuliah tinggi-tinggi lakinya pada minder gitu. Ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, kenapa sih lanjut gitu. Nanti kamu jadi perawan tua karena cowoknya gak ada yang suka gitu kan, pada minder sama kamu gitu. Padahal kan jodoh Allah yang ngatur ya. Kalau kita S2 lagi kita S3 kan. Kalau kita S3 lagi kita S4. Salah ya. Bener banget nih Umi. Nah udah banyak banget ya Umi ya
apa namanya ilmu-ilmu dari Umi ini. Wah, jadi gambaran nih buat kita nih ke depan itu seperti apa, memilih pasangan yang harusnya seperti apa, bagaimana caranya. Nah, ada nggak sih Umi upaya, maksudnya kayak tips-tips gitu Umi, yang perlu kita lakukan gitu untuk calon istri gitu, atau yang apalagi yang sudah berumah tangga juga gitu kan, untuk pasangan yang dilakukan untuk menghindari perselingkuhan gitu. Baik. Untuk teman-temanku semuanya, kita itu berumah tangga itu kan kita nggak bisa tahu ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Yang jelas apa, kita berusaha aja ikutin peraturan dari Allah. Kalau kata An-Nisa ayat 1, menikahlah. Kata surat An-Nur ayat 32, menikahlah. Perkara nanti jodohnya panjang atau pendek, jalanin aja dulu. Sama aja kayak sekolah. Jangan ngomong gini, sekolah dong lo. Wah, aku takut nggak naik kelas. Ya kapan bisa kita ngertinya pelajaran. Semuanya itu harus dijalanin dulu gitu loh. Jika nanti di tengah-tengah ada konflik, tinggal lihat lagi ke Al-Quran. Oh, kalau ada konflik bagaimana? Quran lagi gitu kan ya. Nah, kalau kata hadis sih begini, kata hadis, apapun yang di dunia ini, mau nikah kek, mau kerja kek, mau apapun ya, mau jadi sesuatu, mau cita-cita, pokoknya apapun, yang pertama katanya Nabi, ihris. Apa tuh ihris? Berusaha semampu kamu. Pengen jadi bahasa kasar, pengen jadi dokter, ya kalau punya duit ya kuliah kedokteran. Ya kalau nggak punya duit ya lo nikah sama dokter, gitu aja, ya kan? Panggil Bu Dokter. Artinya seperti itu ya. Ihris, apa tuh ihris? Berusaha semampu kamu. Udah berusaha ya, sekolah juga, ya memperbaiki diri juga, menjadi sesuatu yang gimana gitu kan. Baru di samping berusaha, wastain billah, kata Nabi. Jangan lupa minta tolong kepada Allah, isti'anah. Iya karena berdua, iya karena stain. Minta tolong sama Allah, biar kita jadi orang yang baik, biar dapat jodoh yang baik. Orang tua kita mungkin tidak baik, misalnya maaf ada broken home segala macam, itu nggak jadi alasan. Orang tua dengan masa lalunya, kita dengan kita gitu loh. Jadi jangan tergantung, gimana gue mau bagus, gue anak broken home, itu mah mengizinkan dirinya untuk hancur kan gitu ya. Jadi pertama berusaha menjadi orang yang baik, kedua minta tolong sama Allah, memperbaiki kualitas diri, ya kan. Abis berusaha, ihris alamayan fauka, wasain bila, berusahalah untuk dapat manfaat untukmu dan minta tolong kepada Allah. Wala tajazana, yang ketiga jangan bersikap lemah. Ya kayaknya gue nggak mungkin deh. Ya kayak gue nggak mungkin nikah deh. Ya kayak gue nggak mungkin deh dapat laki-laki yang kayak begitu. Di dunia ini emang gak sempurna. Ibu kepengennya itu dulu ya nih, Umi pengennya dapatnya misalnya cowok yang misalnya gini, tinggi, putih, wangi misalnya gitu. Tinggi, gede, putih, wangi. Putihnya nggak dikasih sama Allah, tingginya dapat, wanginya dapat, gedenya dapat, putihnya kagak. Ada kepengen tinggi, gede, hitam, tiang listrik begitu ya. Ya kan? Di dunia ini suka nggak sempurna, tapi mungkin itulah tadi jodoh yang Allah kasih. Jadi jangan bersikap lemah, berusaha aja dulu. Kita tolong dan jangan bersikap lemah. Nah, dalam berusaha itu kayak Umi nih menikah, ya kan ya. Iza asobaka syai'un, kayak kalian kuliah misalnya. Gue kuliahnya pertanian, kerjanya malah di Depdiknas misalnya. Gue kuliahnya di kayak Umi di psikolog, alhamdulillah sih ada ya. Waktu itu Umi sebelum masuk TV, sebelum yang ngajar-ngajar ke TV gitu ya, Umi dulu ngajar-ngajar di sekolahan, ngajar di majelis taklim, itu Umi jadi guru BP. Guru itu biasa suka ngomel-ngomelin bocah-bocah deh tuh ya. Kuliahnya di sini, dapetnya di sini, itu di jalan hidup. Yang penting kita kan belajar, kuliah. Bahkan ada orang kuliah jadi dokter gigi, pas nikah nggak praktek, padahal mahal minta ampun kuliahnya. Karena dia emang punya laki-laki kaya yang bilang, udah lo gak usah praktek lah, udah ngurusin anak aja. Kayak itu kan keren gitu. Itu untuk hidup kualitas diri kita aja. Kalau kuliah kita bisa pakai ilmunya, alhamdulillah. Nggak pakai ya udah, mungkin rezeki dari pasangan kita. Jadi jangan bersikap lemah. Tapi jika mendapati hal sesuatu yang tidak kamu inginkan, ya padahal kan gue kan pengen begini, kok gue nggak jadi gitu ya, kok gue dapetnya malah begini ya. Maka fala takul karena kaza wa kaza wa kaza. Kalau dapetin sesuatu yang tidak kamu sukai dalam hidup kamu, maka kamu jangan bilang seandainya, umpamanya, coba kalau gini, coba kalau gitu. Karena apa? Karena kalau kamu ngomong, coba kalau gini, coba gue gak kawin sama Pak Yudi, bisa. Gue gak kawin, gue jadi orang kaya, gue rumah gue gak di Gang Senggol misalnya.
Nggak boleh kayak gitu, karena kalau kita ngomong kayak gitu, itu membuka perbuatan setan. Tapi katakanlah inilah qadarullah, inilah takdir dari Allah yang aku jalani. Akhirnya alhamdulillah 25 tahun Naomi berumah tangga dengan berbagai macam masalahnya segala macam. Ya kalau orang tidak kuat, mungkin terjadilah perceraian. Tapi kalau orang itu kuat, akan terus. Ya, jadi sih sebenarnya kuat gak kuat, balik lagi kepada diri kita. Jadi kalau tadi dibilang, gimana caranya kita? Kita yang penting usaha, udah minta tolong sama Allah, udah jangan sikap lemah, udah jalanin. Di tengah-tengah gak usah dipikirin. Karena misalnya ada teman-teman yang besok atau lusa mungkin ada yang mau menikah, ya ini aku dikit lagi menikah, Umi, aku takut deh. Gak usah takut, jalanin aja. Seperti kayak kita sekolah, kan kita nggak bisa tahu situasi kalau kita nggak sekolah. Jadi kalau kenapa kamu nggak sekolah dari SD dulu misalnya gitu? Nggak, saya takut 6 tahun sama Dede juga. Bosan nggak ya? Ya tetap aja kita harus sekolah 6 tahun SD. Ntar mau masuk SMP takut. Tapi gimana kita mau bisa naik kelas kalau nggak mengalaminya? Nah kita sekolah tuh di SMP. Dengan berbagai mungkin yang dibully segala macam. Tapi lulus 3 tahun SMP. Terus ke SMA. Terus ke kuliah. Jadi semua tuh harus dijalanin. Nikah pun juga gitu. Suka nggak suka ya jalanin aja. Dikaliku mungkin lagi punya duitnya tuh suami, atau lagi nggak punya duitnya. Dikaliku kita sebagai istri mungkin lagi malesnya, atau lagi rajinnya. Ya gimana juga hidup? Gitu. Gitu ya. Jadi Masya kalau Allah, kata hadis begitu. benar banget. Gitu. Jalanin. Cara menjadi lebih baik, meminta pertolongan kepada Allah dan jangan bersikap Tidak lemah. bersikap lemah. Tuh. Tidak bersikap lemah. Masya Allah banget nih. Manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Gitu dong. Betul, itu kita. Ada satu lagi nih, di samping tadi masalahnya dari hadis kita berusaha, satu lagi dengan sodako. Sodako itu contohnya begini. Jadi ibu dulu punya temen usia 33 belum nikah-nikah, cewek nih yang tadi yang dibilang mau satu Hasanah, saking pinternya malah jadi tidak nikah-nikah. Bukan tidak nikah-nikah, kayak agak telat ya, karena dia memang workaholic tuh ya. Dia setiap ke rumah tuh ya selalu pada masa itu, sekarang udah punya anak 2. Oh, waktu itu dia belum nikah, dia datang ke rumah. Umi, aku pengen umroh. Ya udah sedekah aja, minta sama Allah, ya Allah. Jadi namanya tuh tawasul. Ya Allah, dengan aku sedekah ini, tolong dong ya Allah, aku pengen umroh, dimudahkan ya umroh. Besokan harinya udah beres kayak gitu, aku mau tawasul lagi Umi, apa? Aku kepengen nikah, kata dia. Terus dia bilang, kok gue belum nikah ya? Aku tanya, lo di mulut lo pengen nikah, tapi di hati lo pasti pengen yang lain. Lo pengen apa? Aku pengen haji sih Umi. Ya udah, berarti di mulut lo pengen nikah tapi hati pengen haji, pasti kan Allah ngabulin salah satunya. Iya deh, dia lebih kuat ke hajinya, dia pergi haji. Umroh udah, haji udah. Baru pas pulang-pulang, besok-besokan harinya, nah baru nih hati sama mulut gue beneran nih, gue pengen nikah, tawasul. Jadi contohnya gini loh, punya duit nih 200.000, kumpulin 10 anak, kasih 20.000 sambil bilang, doain kakak ya biar besok pernikahannya lancar misalnya, atau doain kakak ya biar kakak dapat jodoh yang baik. Itu namanya tawasul. Bisa juga dengan cara-cara seperti cara-cara langit, tahajud udah, sholat udah, ini udah, apalagi ya, sodako. Seperti itu. Cakep banget nih Umi. Nah, ngomong-ngomong masalah sodakoh, bisa langsung dong Umi ya di rumah singgah Singgah Salsabila, bilang. yeay. Betul banget. Jangan lupa tuh sahabat soleha yang pengen sedekah, Umi, aku nih pengen sedekah, pengen supaya lancar nih studinya gitu. Langsung saja. Lancar Langsung kuliahnya supaya lancar, gitulah ya, amin ya robbal. amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja Umi pengen sedekah nih Umi, pengen didoain supaya lancar di acara pernikahan. Oh, langsung saja di @rumah singgah Salsabila. Betul nggak tuh Umi? That's right. Oke deh sahabat soleha semua. Nah, berhubung kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih sahabat soleha, boleh dong ya sahabat soleha yang ingin bertanya, saya akan berikan 3 sesi tanya jawab. 3 sesi tanya di sini ada, saya kasih satu kesempatan untuk yang reset, dan Banyak yang itu tim, banyak yang keluar duluan katanya. nggak apa-apa Umi, masih banyak nih Umi yang stay nih Umi, tenang Umi. Nah, jadi bagi sahabat soleha yang ingin raise hand nih, bertanya langsung dengan Umi, boleh. Nah, bagi juga sahabat-sahabat
sahabat-sahabat yang ingin buka lewat chat aja deh, dibacain aja, boleh juga silakan. Nah, sambil menunggu sahabat-sahabat yang memberikan pertanyaan nih Umi, nah boleh dong ya Umi tanya-tanya lagi nih. Sembari Kalau mau menunggu nanya silakan. bagi sahabat-sahabat solehan nih yang mau bertanya boleh langsung di kolom chatnya. Nah Umi, sembari menunggu ya Umi ya, jadi itu kan kadang apa ya, itu tuh kadang suka bingung di Umi milih-milih pasangan itu kan, karena apalagi sekarang lagi banyak banget apa namanya, banyak banget pemberitaan bahwa ini selingkuh karena ini, padahal mereka itu bisa dibilang couple goals banget gitu. Terus tiba-tiba isu perceraian karena selingkuh, ada orang ketiga dan lain-lain. Jadi ini kan kita yang maksudnya yang belum menikah gitu kan, yang ingin mempersiapkan ke jenjang berikutnya itu jadi kayak sedikit ragu gitu loh Umi. Kayak bener gak sih kayak gini, kok jadi kayak trauma ya, aku jadi seperti ini ya gitu. Apalagi dengar-dengar cerita, sebenarnya bener kata Umi gitu kan, dengar-dengar cerita yang itu tahu gak sih waktu aku tuh kayak gini, waktu aku tuh jahat, waktu aku tuh seperti ini, aduh. Jadi kan kayak kita yang pengen ini tuh kayak aduh mundur deh gitu. Itu gimana tuh Umi? Ya memang kalau pernikahan itu kita jangan merasa kita berduaan doang. Jadi kita jangan merasa bahwa kita nikah cuma berdua sama si laki kita doang. Di belakang suami kita ada keluarganya, ibu bapak atau ipar-ipar kita. Di belakang suami kita juga kita, ibu kita, bapak kita, bahkan saudara-saudara kita. Jadi makanya di situ yang tadi Umi bilang, kalau kita takut, ya kan wajar. Karena kita akan mengenal dunia lain. Kalau bahasa Umi dunia lain. Tadinya kita nih sama adik-adik kita akur. Ya kan akur banget. Pas sudah nikah kadang-kadang bisa renggang. Karena apa? Masing-masing sudah sibuk dengan pasangannya. Tuh, ya kan? Jadi mumpung nih yang belum pada nikah udah akrab-akrab sama saudaranya, akrab aja. Karena nanti suatu ketika kalian sudah nikah tuh kalian udah susah akrab. Kadang si kita nih mempertahankan ini keluarga gue, ini laki gue, ini anak gue. Bahkan kalau dia kaya raya, mungkin saudara yang miskin, ngapain lo minta-minta mulu misalnya gitu ya. Itu kadang-kadang pernikahan itu bisa membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Yang jauh jadi dekat siapa? Ya keluarga suami jadi dekat, keluarga suami, otomatis suami yang dekat sama kita. Yang dekat jadi jauh, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Di jauh kita jadinya karena apa? Ya ada batas agama juga, misalnya ipar adalah maut. Ya kan? Gak boleh kita dalam satu rumah itu dengan ipar misalnya. Kalau si suami punya abang cowok jangan bareng sama kita. Atau kita punya adik cewek jangan bareng sama suami. Karena ipar adalah maut. Jadi secantik apapun yang namanya godaan setan, yang cantik jadi jelek. Maka balik lagi tadi Al-Baqarah ayat 102. Jangan lupa selalu tetap minta perlindungan sama Allah. Karena balik lagi, cantik menurut pandangan siapa? Bahagia menurut pandangan siapa? Menurut orang, dia tuh sakinah mawaddah. Oh, ini cantik, ini ganteng. Nah, Nabi gimana gak gantengnya? Siti Hafsah anak Umar bin Khattab gimana gak cantiknya? Tapi tetap aja pernah bercerai dengan Hafsah. Manusiawi, gitu kan ya. Jadi balik lagi, jangan ngeliat casing. Jangan ngeliat casing. Casing belum tentu, gitu loh. Tapi casing juga bisa kita lihat untuk pelajaran. Oh, ternyata ya, yang cantik aja bisa dihianatin. Berarti bukan masalah orang itu berkhianat gara-gara cantik. Kan ibaratnya tuh orang cantik dihianatin. Jangan bilang gini, gimana gue yang jelek, jangan. Berarti jangankan jelek atau cantik, ya emang begitu orang tuh selingkuh nggak mikir-mikir kayak gitu. Jadi di dunia ini seperti itu. Balik lagi kalau Umi sih balik lagi ke surat An-Nisa 19. Umi kesel nih sama suami Umi ini misalnya. Tapi Umi harus ingat di balik kekurangan suami ini, oh iya banyak kelebihannya apa? Misalnya apa? Oh, dia selalu nemenin aku ngajar. Dia selalu sabar kalau aku lagi ngajar dia nungguin. Coba kalau suami-suami lain, jangan kan nungguin ngajar. Kita belanja aja, cepetan dong mah, bahkan nggak mau nemenin. Jadi pasti ada kebaikan di balik kekurangan-kekurangan. Ya pokoknya intinya kalau kita nikah itu jangan bilang coba deh atau gue takut deh. Bismillah, kayak sholat aja.
udah waktunya beduk zohor, mau nggak mau kita harus sholat. Mau lagi ngapain kek, tetap sholat. Ibarat nikah juga gitu. Kalau emang udah datang waktunya, pasti nikah dan dipermudah oleh Allah. Dan mereka melahirkan. Mau nggak mau, udah harus berada di meja ini, meja melahirkan. Suka nggak suka, udah harus keluar tuh bocah. Kalau kagak, repot. Ya gitu. Jadi intinya, hidup ini tantangan, dihadapi. Dulu kalian kan SD, mau naik ke SMP, mau juga naik ke SMA, terus kuliah, akhirnya bekerja. Mana dulu mikir kalau bakalan kerja di mana. Dia yang penting jalanin. Tadi yang hadis dari Umi, ihris, berusaha, terus jangan bersikap lemah. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak disuka, nggak usah ngomong coba kalau coba. Tapi katakan ini qadarullah. Karena semua sudah Allah atur. Jalanin aja. Cuman kalau ngikutin hawa nafsu emang maunya yang jelek-jelek. Nah tadi Umi bilang, gue kalau udah ngomongin bosen gue nih hidup kayak begini misalnya. Ayudi begini, atau anakku begini, atau rumah gue di sini. Gue kan pengennya begini-begini. Tapi terkadang di balik itu semua, oh ternyata memang itu bukan punya gue. Artinya gitu loh. Kalau emang tuh milik pasti nyampe sama kita. Kalau emang tuh tidak milik nggak akan pernah sampai sama kita. Contoh gini deh. Umi pernah begini nih. Umi pernah sama salah seorang teman lagi nih. Teman itu punya suatu komunitas pengajian. Padahal dia sama Umi itu deket. Tapi dalam hati Umi gini, kenapa sih gue nggak pernah diundang di komunitas itu? Padahal tuh komunitas tuh keren banget menurut Umi saat itu ya. Keren banget, orangnya juga punya keren. Kok nggak pernah diundang ya, gue sebel banget tuh ya. Tiba saatnya Umi pergi, misalnya gini deh, misal Umi pergi sama Uswatun Hasanah nih. Pikiran Umi gini, kenapa sih Uswatun Hasanah nggak ngundang gue ke komunitas itu? Karena komunitas itu kan hebat. Lalu kita kenal. Nah, suatu ketika tugas dari seseorang lah yang menugaskan Umi harus pergi berdua sama Uswatun. Ada kan udah pergi berdua, kita jadi kan karena nginep jadi banyak ngobrol. Ternyata dari obrolan tuh ternyata Umi tidak sefrekuensi dengan Uswatun Hasanah. Ketika ngomongin fikih aja deh pada saat itu sama teman Umi itu. Ngomongin fikih, misalnya gini, tapi kan nggak boleh Mi, perempuan pergi sendirian tanpa mahram. Terus gue bilang gini, ya lo mah enak ngomong kayak gitu orang kaya. Gue bilang gitu kan, lo orang kaya, apa namanya, dan lo punya laki, lo pergi sama laki lo. Nah lo bayangin janda-janda atau anak-anak sekolah yang mungkin ngekos atau anak-anak kuliah yang sambil kerja, masa dia harus ditemenin sama adiknya, sama mahramnya gitu. Orang juga perlu kali yang namanya pergi kuliah sendiri, masa dikintilin mulu sama mahram. Gue bilang gitu kan ya, banyak dosa dong di dunia ini. Tapi tetap aja gini-gini ngotot. Dalam hati Umi, oh pantesan Allah nggak ngasih gue ngajar di tempat dia. Nah tadi sebagai ketua juga ngotot sama Vicky, gitu lah. Berarti gue kata Allah, gue nggak cocok bareng sama dia, gitu. Jadi ketemu tuh jawabannya. Tadi Umi kesel nggak dipanggil ke komunitas itu, tapi ternyata pas udah ngobrol, oh dia nggak sepaham sama gue. Karena ketika dikasih tahu, kita kan kalau ngomongin Vicky kan kita harus legowo. Vicky itu luas, pikiran kita yang sempit. Umi ngomong, lo nggak bisa pakai prinsip lo yang semua orang harus pakai mahram. Kalau punya laki enak. Ya masa kalau nggak punya laki, adik dibawa-bawa. Bayangin Uswatun Hasanah pergi kuliah, nggak boleh pergi sendiri tanpa mahram. Masa Uswatun Hasanah harus bawa abang laki-lakinya? Emang abangnya kagak kerja? Emang abangnya nganggur? Nggak bisa pakai satu hadis. Berantem gue jadi. Bukan berantem, nanti berdebat. Udah, kita yang waras, kita ngalah. Ya udah gue diem. Diam tuh kita. Dalam hati gini, Allah ngasih gue berangkat pergi sama dia, Allah kasih taunya lewat begini. Coba kalau gue belajar ngajar di komunitas itu, udah nggak sefrekuensi, udah nggak sepikro, mungkin nggak, kata orang nggak semanhaj. Nah, yang ada gue malah dicuekin. Baguslah, berarti Allah nempatin kita pada tempat yang sepantasnya. Gitu, Cil. Jadi kita nggak kecewa. Seperti itu. Nah, udah ada Umi penanya jadi nih, kebanyakan cerita pengalaman Umi juga nggak apa-apa kali ya. Ya, kenyataan hidup seperti itulah. Cocok kan? Gak apa-apa Umi, malah kami itu senang. Jadi kami itu punya gambaran, oh seperti inilah pernikahan, seperti inilah dia yang nyapa yang sebenarnya begitu. Betul. Nah Umi, udah ada yang nanya aja nih Umi di kolom chat. Apa katanya? Dari Kak Mahzah Arashid. Assalamualaikum, izin bertanya Mi, Ana punya teman, dia sudah menikah dan mau punya anak, mau lahiran, suaminya malah jajan di luar. Bener nggak
nggak sih, Hmm. Bi, kalau laki-laki sudah pernah selingkuh, dia jadi candu atau kebiasaan selingkuh? Kalau laki-laki pernah selingkuh jadi apa tadi nggak kedengeran? Dia jadinya kecanduan. Dia karena sering Kalau selingkuh, kata jadi dia lagunya Roma kecanduan. Irama, kalau kata lagu Roma Irama, mengapa yang enak-enak itu apa ya, itu yang dilarang, mengapa yang asik-asik itu yang diharamkan gitu. Katanya gini, maaf nih maaf, langsung jarik maaf banget. Zaman dulu kan kita jahiliyah ya. Dulu waktu kita pacaran, pegangan tangan demen banget. Dipegang tuh udah ser. Dipegang tangan udah wah gitu kan ya. Namanya setan rojim. Ada kan kita nikah dong. Dulu ibu deh. Dulu Umi waktu baca hadis begini. Barang siapa yang diajak berhubungan intim dengan suaminya, kemudian dia menolak, maka dia dosa. Dulu waktu belum nikah ngomong gini, ih masa diajak sama laki nolak, gue sih gak bakalan nolak. Dulu belum nikah. Apa juga, masa iya sih gue nolak gitu kan ya. Karena kan masih haram kalau kita bersentuhan tangan. Pas kita udah nikah, punya anak 1, punya anak 2, mungkin ada yang punya anak 3. Capek loh sama rumah tangga. Ngurusin popok, ngurusin ini, belum netain. Oh capek lah puyeng. Apalagi kalau nggak punya pembantu. Aduh mikirin cucian, mikirin setrika. Boro-boro mau tidur sama suami. Yang ada pengennya dipijitin. Baru tuh mengerti tuh. Oh pantesan tuh hadis bilang gitu ya. Kalau menolak suami, dosa. Karena pikiran kita waktu dulu belum nikah. Gak mungkin lah gue nolak. Doyan gue gitu. Ini pengertian baru doyan. Punya anak lo pegel. Begitu punya laki nggak pengertian. Kita juga yang ganti popok, kita juga yang bikin susu, kita juga yang masak ini. Ya gimana ya, emang kalau kita tidak melihat ibadah, maaf banget nih. Kalau orang rumah tangga itu emang menakutkan, kenapa? Ini gue bini apa babu? Dulu waktu masih remaja, yang nyuciin orang tua kita misalnya. Mungkin orang tua kita mampu, punya pembantu. Itu cuman pergi kuliah, pulang, mah makan. Mah ini, mah minta duit jajan, seret berangkat nongkrong-nongkrong. Gocap juga bisa nongkrong. Itu kalau nikah nggak ada lagi namanya kesempatan nongkrong. Lo punya anak bayi, kecuali orang kaya ya, menurut gue nih ya, orang kaya yang eh, serba semua dilayanin, akhirnya udah ya gue mau nongkrong dulu sama laki gue, mungkin ya ini kita ngomong nggak ngomong, ini kita ngomong kenyataan ya gitu. Jadi kalau ente bilang takut ya itu wajar, cuman balik lagi kepada lillahi ta'ala. Oh iya ya, ibadah nggak selalu mulus, kayak sholat aja ada aja godaannya, mau sedekah ada godaannya. Begitu juga dengan nikah, pasti ada aja yang namanya pengalaman orang seperti itu. Tapi kan itu orang, mudah-mudahan aku tidak. Kenapa kita nggak berkaca sama orang-orang menikah tapi bahagia? Contohnya siapa menikah tapi bahagia ya. Sederhana, sederhana aja ya. Ini gak usah ngomongin orang kaya-kaya banget. Banyak lah di sosial media mungkin artis yang iya ya, dia orang kaya atau dia bukan orang kaya tapi dia bahagia-bahagia aja tuh misalnya. Sama kayak contoh begini deh. Itu orang berjilbab, akhlaknya jelek banget, tolong kotak amal masjid. Tuh orang berjilbab. Pokoknya kita lihat tuh contoh jelek-jelek aja. Jadi kita kan malas tuh berjilbab ya misalnya. Kenapa kita nggak puter kepala kita jangan jelek, lihat yang cantik-cantik. Ih, itu misalnya. Inneke Koesherawati cantik-cantik pakai jilbab. Ih, Marin Zumarnis cantik-cantik pakai jilbab. Namanya kita nggak ngeliat yang itu-itu. Jadi pernikahan pun takut wajar, tapi lihat yang sukses-sukses. Kalau Umi tuh, anaknya Umi tuh senang banget sama Ayudhya bin Slamet. Nah tuh, kayak tuh Sakinah banget anaknya baru 1, dia puas-puasin sama lakinya berlibur kemana, berlibur ke sini, ya kan? Pokoknya lihat yang enak-enak. Jangan ngeliat yang nggak enak, ngeliat yang nggak enak kan banyak sih, serem juga gue. Tapi alhamdulillah sih kita ini enak. Jadi bagaimana pikiranmu itu yang kamu dapatkan, itu Cin. Jadi kita harus bergaul juga sama orang-orang yang positif. Jangan bergaul sama orang yang negatif. Kalau negatif nular ke otak. Lama-lama masuk ke hati, lama-lama kita jadi penakut. Umi ini kalau ketemu teman-teman, maaf nih ya. Ini ketemu temen nih. Saya ngomong gini misalnya nih, contohnya maaf, dia ngomong gini kayak kemarin ya. Kita ketemu. Umi kan masih kadang suka yang namanya ada orang curhat misalnya atau pengen konsultasi. Umi nggak pernah mau nerima di rumah. Karena bagi Umi di rumah itu adalah untuk istirahat. Jadi kalau mau konsultasi, mau ngobrol atau apa, kita ngopi-ngopi cantik. Ngopi, bakar roti bakar, apa kayak yang penting mah kita di luar. Diajaklah ngopi sama teman lama Umi nih. Dan teman lama Umi ini ya Umi doain biar sehat ya, dia sering sakit-sakitan dia bilang.
Tapi setelah Umi bergaul sama dia 3 kali ketemu, dia selalu ngomongnya sakit. Dia tuh bangga dengan sakitnya. Aku tuh sakit ini loh, aku sakit ini loh, dan aku ke rumah sakitnya ini. Rumah sakit itu nggak ada, Jadi kayak orang yang astagfirullahaladzim ya. Dia bangga dengan penyakitnya sehingga dia nunjukin bahwa gue loh di rumah sakit yang mahal nih ya. Umi nggak kayak gitu ya. Akhirnya kita ke bawah kan jadinya sakit kasar kata. Karena dia sakit melulu. Pas kita ngopi, Umi minum es teh manis, terus Umi minum apa gitu ya, terus makan soto bening, sop iga, tapi kan ada emping ya, Umi makanlah emping. Terus si teman Umi ngomong gini, Ibu Lulung misalnya gitu ya, es teh manis, sop iga, itu kan daging kolesterol, belum lagi emping, sakit loh kak, tadi gitu, sakit loh. Gue bilang gini, sakit itu 20% makanan, 80% perasaan. Gue kalau makan kayak gini nongkrong sama lo pade, mau minum es teh manis kayak, mau makan yang sop iga kayak, atau jarang-jarang ya, atau emping kalau gue bahagia, gue nggak jadi sakit, bilang gitu. Gue nggak jadi sakit. Yang ada kita sehat karena kita bahagia. Ya, nah lo belum makan lo dibilang gue makan emping sakit deh gue. Sakit lo jadinya. Gituin aja. Jadi balik lagi kepada sugesti, pengalaman, tapi juga jangan sombong. Gue dong nih makan emping nggak sakit, jangan juga. Gitu. Yang ada Umi akhirnya gini, pulang nih, pas pulang ada sih perasaan kayak gini, gue kolesterol deh nih, gue gak enak banget ya leher gue, kan katanya kalau makan emping kolesterol gitu katanya, gue gak ngerti itu apa asam urat, gue berat nih ya. Nah, Umi tuh malah gini, bener juga kata lo, ternyata gue sakit nih makan emping, gue gak mau begitu, menang dong dia. Gimana Cin, pulang-pulang sakit nggak? Enggak tuh, alhamdulillah gue sehat, gue cuma kurang tidur. Gue nggak berani bilang gue sakit. Kenapa? Ntar gue jadi sakit gitu loh. Orang ada yang bangga, gue sakit. Maka lo jangan makannya terlalu sakit loh. Tahu begini loh, tuh ibunya Umi aja pernah sakit hati gara-gara apa? Bahasa lagi ya, bahasa. Ih nenek. Ada tuh teman Umi ngomong gitu, dia kaget banget. Emaknya Umi tuh ngomel. Ih nenek, manggilnya nenek ya. Ih nenek, udah tua, minum yang manis-manis. Ntar diabetes loh. Gitu kan. Ntar diabetes loh. Langsung ibunya Umi ngomong gini, apa kamu ngata-ngatain ntar diabetes? Enggak, Umi nggak diabetes. Kaget tuh temannya Umi. Ih, gue dua melin gitu ya. Terus nanya sama Umi, lo bahasanya salah. Dia bilang gini, ntar diabetes lo kayak mak gue. Lo bahasanya salah. Lo kayak gitu lo kayak nyumpahin mak gue. Bahasanya dirubah. Apa? Bahasanya begini, ya ampun nenek, makan yang manis-manis atau minum manis-manis masih kuat nek. Subhanallah, masih kuat nenek ya, sehat-sehat nenek ya. Soalnya kalau ibu aku udah nggak bisa tuh, ibu aku mah udah kena diabetes, karena nggak bisa minum manis-manis kayak nenek, tapi nenek masih bisa. Subhanallah, dibalik. Jadi kan dia mikir, oh emaknya dia diabetes, ntar gue juga diabetes lagi. Jadi dirubah kata-kata yang positif. Susah sih kalau kebiasaannya julid. Gitu ya. Bener Jadi banget. kita belajar lagi berkata-kata yang baik. Bener Umi juga udah banget. males kalau ketemu sama orang-orang yang toksik, udah males. Mi. Jadi tuh kayak sugesti ya Mi ya, kayak lebih So, baik kita berpikir yang positif-positif saja. Kalau memang pasangan kita pernah berselingkuh, kita doakan saja yang baik-baik. Semoga saja dia tidak seperti itu ya Mi ya, benar iya, ya. betul. Kayak Asia binti Mazahim ya enggak? Asia binti Mazahim, apa tuh dia? Asia binti Mazahim kan Fir'aun jahat. Kan kadang cobaan gitu, Cin. Kalau nggak suami yang selingkuh atau enggak apa, suami baik, anak-anak baik, mertua yang jahat. Kadang mertua baik, suami baik, anak baik, mak kita yang cerewet. Kadang mak kita baik, mertua baik, suami baik, anak baik, adik-adik kita. Jadi cobaan tuh selalu ada, nggak bisa lepas. Makanya Ibu bilang gitu. Oh berarti cobaan Bu Lulung di adik misalnya, repotin. Atau, oh cobaan saya disakit, kata dia. Satu lagi cobaan saya suami saya yang, jadi gitu, misalnya aku di saudara misalnya. Oh teman aku di penyakit pada dirinya, tapi lakinya baik banget gitu ya, setia banget ya. Ada satu lagi, lakinya baik, dia baik, anaknya baik, saudaranya narkoba. Jadi ada gitu orang, kata Allah dari berbagai sisi gue kasih cobaan nih. Ngeri, makanya jadi
jangan mengetes Allah, tapi kita bilang ya udah aku jalankan ya Allah. Kalau emang ini ibadah, aku jalan. Gitu. Ya nggak coy? Bukan begitu Bu Betul Sriyanti? banget, Umi. Sriyanti Betul gimana banget. nih kemarin nih? Anteng banget ya roman-romannya. Oh, Masya Allah. Nah, Umi, udah ada lagi penanya nih, Umi, dari Kak Rahmania Anugrah. Masya Allah. Assalamualaikum, Umi. Afwan, izin bertanya. Alhamdulillah, saya sudah memiliki calon suami, tetapi calon saya masih berusaha untuk mengumpulkan dana nih, Umi. Nah, sayangnya, dari keluarga saya udah mendesak calon saya untuk segera menikahi si Kak Rahmania. Menurut pendapat Umi bagaimana nih? Terima kasih ya Umi. Assalamualaikum. Salam, buka surat An-Nur ayat 32. Buka surat An-Nur ayat 32, Rahmania. Ya. Nikahilah orang-orang sendirian di antara kamu, baik dia itu bujang atau perawan maupun duda atau janda. Nikahilah mereka. Artinya kalau dia memang ada waktunya nikah, nikah aja udah. Iyakunu fukoro, jika mereka dalam keadaan kekurangan, si calon suami bilang gitu, gue masih ngumpulin. Sementara keluarga kita bilang, cepetan deh nikahin. Ya harus ada komitmen. Ya gue pengennya tuh bawain lo duit 50 juta. Tapi duit gue baru 20 juta. Kalau lo buru-buru ya lo mau nggak? Kita sederhana aja nih nikahnya nih. Nah sekarang lagi ngetren tuh nikah di KUA. Jadi itu syukuran. 20 orang. Nasi kotak beres sebenarnya. Nikah itu sebenarnya gak usah pakai gengsi ya. Paling teman-teman aja yang marah. Kalau nggak ngundang gue, kalau nggak ngundang gue. Makanya untung tuh yang pada nikah di zaman pandemi. Antara dia pelit, nggak mau ngundang. Atau antara emang dia simple. Maaf ya nggak ngundang-ngundang. Buat orang-orang pelit mah itu anugerah tuh pandemi. Menurut gue ya. Karena dia nggak ngundang-ngundang. Walaupun ngundang juga ya seberapa nih. Gue jadi suzon kan. Suzon kata netizen. Suzon amat Umi. Ya sih. Banyak juga yang kayak gitu soalnya. Pandemi itu menutupi kepelitan seseorang menurut gue. Gitu, jadi kalau kata surat An-Nur ayat 32. Nikah saja. Kalau kamu memang dalam keadaan kekurangan. Yugnihimullah. Yakunu fukoro. Yugnihimullah itu janji Allah loh. Kalau kamu dalam keadaan fakir, kekurangan atau miskin, yugnihimullah. Allah akan memberikan kamu kekayaan. Allah yang akan memberikan kamu kecukupan. Gitu. Jadi berani nggak tuh orang tua kita yang nerima seperti itu? Ya dia mau tuh nikah, tapi dia baru nyeleng-nyelengin. Baru juga ngumpulin duit. Kalau emang mau sekarang juga, tahun ini juga ya udah ayo kita nikah di KUA. Syukuran apa adanya. Selesai. Lo mintanya buru-buru gitu. Pakai Quran langsung An-Nur ayat 32. Benar banget. Daripada Ya, ngutang-ngutang ribet, ngutang-ngutang pusing. pusingnya belakangan ya Umi ya. Iya, ngutang-ngutang deh puyeng. Gitu ya, jor-joran ngutang yang bayar kita-kita juga. Bahasa kasarnya nih, masih mending juga kita ngundang orang miskin. Karena apa? Sebaik-baik pesta adalah yang mengundang orang miskin. Karena seburuk-buruk pesta adalah yang ngundang cuma ngundang orang kaya, sementara kamu meninggalkan orang-orang miskin. Maaf kata nih, kita manusiawi lagi nih, mohon maaf ya. Kita mungkin saya, Nozum Jalik. Kenapa yang ngundang orang-orang kaya? Biar balik modal kan. Pasti orang kaya tuh pasti amplopnya gede, belum tentu. Orang kaya belum tentu baik. Oke, belum tentu. Ya. Nah, Umi, mungkin ini Ini orang kaya. pertanyaan terakhir nih. Mungkin pertanyaan terakhir. Jadi ada yang menanyakan, Assalamualaikum. Ini mohon izin ya Umi ya, tidak kakaknya tidak ingin menyebutkan nama Namanya gitu. bagus. Hamba Allah. Hamba Allah gitu ya Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika kita sebagai seorang perempuan menunggu cinta seorang laki-laki yang belum pasti jodoh kita, tetapi dihadapkan pula pada seorang laki-laki yang menyatakan cintanya pada kita, tapi belum tentu jodoh kita juga. Dan hal tersebut terjadi saat kita masih dalam masa menuntut ilmu. Bagaimana cara Umi menanggapi hal tersebut? Gimana? Ulangin. Nggak kedengeran tadi, kepotong-potong. Oh iya Umi, jadi ini bagaimana hukumnya jika kita sebagai seorang perempuan menunggu cinta seorang laki-laki yang belum pasti jodoh kita Umi, tapi dihadapkan juga sama seseorang laki-laki yang beliaunya ini menyatakan cintanya kepada si hamba Allah ini Mi,
tapi dia belum tentu nih berjodoh, belum tentu jodohnya dia juga nih. Tapi hal itu nih dia terjadi saat beliau ini masih dalam masa menuntut ilmu, gitu. Masih belajar gitu, masih kuliah gitu istilahnya. Ya nggak apa-apa Gimana? kalau orang mencintai, tinggal ngomong di hati kita nih. Dia cinta sama kita. Kalau kita cinta sama dia, kita ngomong. Kamu bahasanya gitu ya. Kita bukan ngomongin pacaran, kita ngomongin perasaan ya. Nah, kenapa kamu cinta sama aku misalnya? Ya, gue pengen aja menjalin hubungan sama kamu. Ya udah, tapi gue masih sekolah nih, gue masih kuliah, gitu kan? Saya jalanin gitu kan ya. Kalau pesan temannya Umi tuh nggak harus jalan berdua kan, nggak boleh kita jalan berdua. Kalau mau jalan sama tuh cowok, ya harus ada teman kita lah, yang cewek untuk nemenin lah, kasar kata, jadi jangan berduaan, nggak boleh. Nah itu kan kita kan sambil ta'aruf, sambil mengenal bagaimana dia sama kita, menghormati kita apa enggak. Karena gimana kita mau tahu dia kalau kita nggak ta'aruf? Nggak bisa langsung kenal pakai foto langsung nikah gitu loh. Walaupun memang ada beberapa pendapat yang mengatakan nggak usah pakai pacaran, langsung kenal pakai foto langsung nikah, pacaran belakangan. Ya kalau kayak gitu sih, ya itu mah lillahi ta'ala banget itu orang ya. Kalau bisa seperti itu, karena kan yang nanti mengenalnya kalau kata hadis kan saudara-saudaranya yang kamu liatin dia tuh. Jadi istihoro aja, dari ada dua orang, satu kita mencintai dia tapi dia nggak ngomong sama kita, atau satu kita mau cinta tapi dia nggak cinta sama kita. Ini gimana nih, sebentar lagi kuliah, ya nggak apa-apa kalau cuma senang-senang. Senang-senang apa ya, kan senang bukan berarti kita harus nikah sama dia. Tadi Umi pernah ngomong nggak tadi di awal, Umi pernah senang sama si A, kata si A mutusin Umi ketika Umi 6 bulan lagi senang-senangnya, berarti kita apa ya, nating tulus aja. Suka sama gue suka sama lo, saya jalanin. Nggak jodoh, nggak nikah. Ada orang mungkin nggak ngomong cinta, tapi tiba-tiba pas ketemu orang tua kita mau orang kita mungkin yang jodohin, kita nikah, ya udah jalanin. Cuman kan kita bahasanya kan kita sebagai manusia punya perasaan ya, kalau suka yang ngomong, kalau nggak suka ya udah jangan. Balik lagi, jangan memaksakan cinta, jangan memaksakan hal yang tidak kita suka, atau jangan memaksakan hal yang apa ya, kalau kita nggak mau ya jangan, kalau kita mau ya silahkan gitu loh. Tapi gue masih sekolah, masih kuliah, nggak apa-apa kali kalau cuma kenal-kenal cowok, bagus lagi, normal. Kalau kita senang sama cowok itu normal. Yang serem nggak senang sama cowok, senang sama cewek, repot gitu. Itu suatu hal yang wajar. Jadi cinta itu boleh, yang penting diarahkan. Kayak Umi ngomong sama anak Umi, ya boleh kamu cinta sama si Anu, sayang sama si Anu, tapi ingat nggak boleh jalan berdua. Oh terpaksa tiba-tiba di depan kita berdua tuh bukan urusan gue, kenapa? Gue yang penting di depan gue udah nasihatin jangan berduaan, jangan begini. Atau di belakang yang tahu itu urusan dia sama Tuhan lah bahasanya. Yang kedua, ketika dia bilang saya cinta, Umi di hati bersyukur apa? Alhamdulillah anakku normal, senang sama cowok gitu. Jadi kita sekarang nih orang tua nih, kita orang tua ketika anak cinta atau suka sama lawan jenis, kita udah alhamdulillah, nggak yang haram pacaran. Gue nggak ngomong gitu. Ya kalau dia pacaran kagak boleh, kenal orang kagak boleh, ini kagak boleh, stres lah bocah. Hanya sekedar mengenal saja silahkan, hanya sekedar ta'aruf silahkan, tapi jangan melampaui batas, tapi kita arahkan. Dan yang kelima itu tadi Umi bilang, bersyukurlah kalau dia masih cinta dengan lawan jenis, cowok dengan cewek, cewek dengan cowok. Kalau dilarang-larang ntar ketemu sama cewek lesbi jadinya. Awal-awal tuh tau nggak tuh LGBT itu awal-awalnya apa? Awal LGBT terjadinya adik-adik kakak-kakaan waktu di pondok pesantren aja ada yang kayak begitu. Nggak ada gue nih kakak gue, pas dideketin sama yang lain cemburunya lebih daripada laki-laki, misalnya. Jadi kita hal yang sewajarnya kerjakan di dalam dunia ini, maksudnya oh dia suka sama gue, oh yaudah gue ada batas, oh gue tinggal ngomong sama orang tua gue, mah gini. Orang tua setuju, alhamdulillah. Yang dilihat apa? Kalau hadis, nikahilah olehmu seseorang karena hartanya. Itu pertama karena hartanya, materi kudu 5 liha. Wali nasabiha karena dia anak siapa, nasabnya siapa, hartanya bagaimana, udah kerja atau belum. Wali jamaliha, ganteng atau cantik. Tuh hadis yang ngomong. Hartanya lo lihat, anak siapa, bibit bebet bobotnya, anak juragan mana lo, kan gitu. Ketiga, cantik atau ganteng. Baru yang keempat, lidiniha, perhatikanlah agamanya. Tapi baru tuh hadisnya nambahin lagi,
tolong kamu harus pilih karena agamanya. Kalau kita pilih karena agamanya, pasti gantengnya ngikut, kayaknya ngikut, bibit bobotnya ngikut. Itu kalau karena agama. Kenapa tadi? Kalau Umi udah nggak suka sama suami Umi, karena ada agama, oh enggak, dia baik. Kalau gue nggak suka sama perawakannya suami Umi, lebih ke agama lagi. Oh enggak, perawakan gue juga udah sama dia, udah berubah. Jadi kalau kita lihat kekurangan, kalau udah menikah, kalau yang belum itu tadi, lihat gantengnya atau cantiknya, lihat anak siapa, lihat kerjanya gimana atau materinya apa, dan lihat agama. Penting. Kalau masih sekolah nggak boleh pacaran gitu, nggak boleh kenal, ya kenal nggak boleh, pacaran yang negatif nggak boleh. Masya Allah, bener banget tuh Mi. Jadi itu kayak dipilah-pilah gitu ya Mi ya. Boleh suka, boleh, tapi lihat Ada lagi batas. batasannya, ada batasannya. Masya Allah. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat solehah yang masih ingin bertanya tapi udah ini nih udah habis nih waktunya gitu kan, yang bisa banget nih langsung langsung DM Umi aja ya Umi ya. Boleh Yo, nggak Umi DM nanya-nanya boleh. di Umi lewat DM nih Umi? Oke, bagi sahabat-sahabat soleha nih jangan sedih yang belum terjawab pertanyaannya, yang belum dijawab pertanyaannya, boleh langsung nge-DM Umi di @lulung manis. Masya Allah, manis orangnya. Masya Allah ya Umi. Oke. Tiba waktunya di penghujung acara nih Mi. Aduh sedih banget rasanya kalau udah mulai di penghujung acara seperti ini. Mungkin Umi ada sepatah dua kata gitu nih untuk sahabat-sahabat soleha di sini supaya lebih gimana ya, kayak lebih mempersiapkan lagi untuk kedepannya, entah itu untuk memilih pasangan atau untuk menghadapi pasangan-pasangan yang memiliki jiwa-jiwa selingkuh atau bagaimana Umi. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan nih. Baik. Untuk teman-teman semua, untuk apa namanya anak-anakku semua ya, sahabat-sahabat soleha, intinya hidup itu 15152 adalah intinya untuk beribadah. Ibadah ada yang fardu, ada yang sunnah. Ibadah ada yang apa namanya bukan muakkadah, ada yang sudah baku, ada yang tidak baku. Kalau bahasanya apa ya ibadahnya? Ibadah goiro apa ya, lupa deh ini. Pokoknya intinya itu yang baku kayak sholat, ngaji udah diatur itu ya. Ngaji 30 juz, sholat harus 5 waktu, puasa harus yang bukanya maghrib kayak gitu ya. Tapi ada juga ibadah yang tidak baku. Dalam artian apa? Senyum, sedekah, serah gitu ya. Artinya salah satunya adalah ibadah kita sebagai seorang anak, patuhlah sama orang tua selama tidak halal yang maksiat. Karena kalau kita udah patuh sama orang tua, yang Umi rasakan nih ya, dari beberapa pengalaman, yang tidak patuh sama orang tuanya dalam pernikahannya itu gagal. Kenapa gagalnya? Bisa jadi ekonominya sulit, bisa jadi perselingkuhan. Karena Umi kan banyak jemaah ya yang tadi Umi ceritain. Ada yang jemaah Umi yang dia tadi dijodohin sama si A misalnya. Padahal si A-nya bagus misalnya. Ternyata dia nolak, dia ngelawan. Dia akhirnya pilih pilihannya sendiri. Dan kadang-kadang gitu ya, biar aku pilihan aku sendiri. Kan ya. Sekarang dia susah. Susah, bener-bener susah. Ada lagi yang lebih nekat lagi. Itu cowok udah ngelamar. Dengan lamar dia, nih ngelamar tuh cewek. Udah kayak sinetron, ditolak lamarannya, dia pilih cowok lain. Kayak gitulah, sombong. Sekarang apa hidupnya? Susah juga. Jadi banyak banget pengalaman orang ketika ngelawan orang tuanya, merasa, yang tadi Umi bilang, padahal orang tua itu apa ya, pengalaman lebih banyak ya. Akhirnya dia susah. Tapi betapa banyak juga contoh-contoh ketika dia nurut sama orang tua, hidupnya bahagia. Umi punya saudara lagi nih, saudara Umi nih. Gak pernah pacaran. Dia cuma pergi dari rumah, ngajak privat ngaji. Dari rumah, ngajak privat ngaji. Sampai kita ngomong gini, gimana lo dapet jodoh? Gak pernah pacaran, gak pernah tarupan, cuma rumah ngajar, rumah ngajar.
Dilalanya Allah kasih jodoh apa? Dia ngajar di tempat itu, yang diajarin tuh anak laki-laki itu bocah masih SD. Nah, si bapaknya yang bocah ini punya adik, berarti pamannya ini laki-laki ya, pamannya ini bocah ya. Kata tuh bapak tuh bilang gini, kamu udah nikah belum? Belum pak. Kamu mau nggak saya kenal sama adik saya? Boleh gitu kan. Kenalin lah. Taruh berarti kan ya. Nggak pakai pacaran bahasanya ya artinya taruh terus. Oh ini orangnya baik gini-gini. Orang tua sama orang tua kenal gini-gini. Dapat 3 bulan nikah. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Amerika. Bahagia anak ketiga. Terus awalnya tinggal di mana? Di Australia. Paling cuma orang kampung. Kampung banget. Tapi nurut sama orang tua. Bahagia hidupnya. Ini yang tadi ironis banget yang wah gitulah ya. Susah sekarang sesusah-susahnya. Sampai dia nyuci aja nangis. Karena udah bandel nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak pernah bantuin orang lain. Sekarang nyuci nyetrika semua kerja sama dia. Kenapa ibu bilang nyuci nyetrika kerja sama dia sampai nangis? Capek. Aku mau nanya sama temen-temen nih ya. Yang pada kuliah nih ya. Emang ente pernah nyuci sendiri? Jarang-jarang kan. Kecuali yang ngekos ya. Artinya yuk kita benar-benar tetap minta sama Allah petunjuk. Pacaran nggak pacaran jodoh udah pasti ada ya. Yang ketiga ya bahasanya insya Allah kalau semua niatnya ibadah Allah permudah. Itu aja deh. Niatnya ibadah aja deh. Ya, nikah ibadah, kuliah ibadah, sekolah ibadah, ketemu teman ibadah. Gimana caranya ketemu teman ibadah? Jangan gibah gitu. Kalau biar dibilang gak gibah apa? Bilang gue lagi sharing. Ada orang yang cerita butuh solusi ya gitu Cin. Enggak jadi namanya tuh enggak itu. Namanya enggak gibah itu loh coy. Masya Allah, benar sekali Udi. Dan alhamdulillah banget kita pada malam hari ini bisa diawali dengan Umi gitu. Karena kita bisa sharing gitu. Cuma kali ini diawali dengan Umi bersabar